Di halaman akademi, para murid dari Akademi 4 Kota Su berkumpul dalam satu barisan besar. Mereka menunggu dengan antusias, karena hari ini menentukan masa depan mereka di Inner World. Kepala sekolah Sue Jinlong berdiri di depan mereka, membacakan pengumuman penting. Ia menjelaskan bahwa setiap murid sebentar lagi akan menjadi player dan menerima kelas masing-masing saat memasuki formasi sihir. Ia menambahkan bahwa kelas yang diterima bisa sangat beragam, mulai dari Swordman, Knight, Assassin, hingga Mage. Sang kepala sekolah meyakinkan murid-murid bahwa takdir akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan para staf untuk mengaktifkan formasi transfer. Cahaya sihir mulai muncul di sekitar lingkaran besar itu. Di antara para peserta, Qiao Yu berdiri sambil menahan degup jantungnya. Dalam hati ia menyadari bahwa ia telah menunggu momen ini selama 18 tahun sejak reinkarnasinya. Ia merenungkan bagaimana dunia paralel ini, bintang Kaiji, berubah sejak Inner World muncul secara tiba-tiba. Kehadiran dunia buatan itu telah mengacaukan keseimbangan dunia manusia. Ia tahu bahwa setelah genap berusia 18 tahun, setiap orang akan memperoleh kemampuan melalui formasi tersebut. Kemampuan itu kemudian digunakan untuk menghadapi dungeon-dungeon berbahaya yang bermunculan di seluruh dunia. Inner World membuat manusia bisa naik level dengan membunuh monster dan memperoleh atribut baru. Semua itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di dunia ini. Saat giliran Qiao Yu tiba, tubuhnya terseret masuk ke ruang kosong yang tak memiliki arah ataupun batas. Suara sistem menyambutnya dan menanyakan apakah ia ingin mengambil kelasnya. Tanpa ragu, Qiao Yu menjawab iya. Dalam hati ia memohon agar kali ini keberuntungan memihak padanya dan ia mendapat kelas terbaik. Tiba-tiba tubuhnya diselimuti cahaya hijau gelap yang berputar seperti pusaran. Sistem mengumumkan bahwa ia berhasil mendapatkan kelas tersembunyi yang langka, Necromancer. Rasa senang langsung meledak dalam hati Qiao Yu. Ia tahu kelas ini hanya bisa didapatkan oleh segelintir orang di seluruh dunia, membuatnya merasa seperti pemenang lotre besar. Ia membayangkan kemampuan Necromancer yang bisa memanggil makhluk dari gerbang neraka, selama memiliki cukup mana. Menurutnya, kelas tersembunyi tentu jauh lebih kuat dari kelas lainnya. Dengan penuh penasaran, ia membuka laman atribut untuk melihat status awalnya. Ia berharap kekuatan kelas langka itu tercermin dari statistiknya. Namun harapannya runtuh saat melihat nilai spirit miliknya berada di angka 0. Ia terpaku sejenak, tak percaya bahwa seorang Necromancer bisa memiliki spirit serendah itu. Qiao Yu tertunduk lesu saat ia menyadari seluruh atribut awalnya juga didapat secara acak. Yang membuatnya makin terpukul adalah kenyataan bahwa spirit, atribut terpenting bagi seorang mage, bahkan tidak mencapai angka 5. Sistem kembali muncul menanyakan apakah ia ingin mengambil talent sekarang. Dengan nada putus asa, Qiao Yu menyetujuinya, merasa tak ada gunanya berharap banyak pada tahap ini. Tiba-tiba sistem memberikan talent bernama Brave Heart of a Mage, beserta tambahan 10 poin atribut. Qiao Yu terkejut melihat ada kategori kelas tidak diketahui pada talent tersebut. Di dalam deskripsi talent, ia membaca efek pasif yang memungkinkannya mendapatkan atribut hanya dengan membunuh musuh menggunakan serangan fisik. Ada pula efek aktif unik yang bisa menaikkan satu atribut lain hingga setara atribut tertingginya. Qiao Yu terperangah melihat penjelasan itu. Ia sadar bahwa memperoleh atribut gratis tanpa naik level adalah hal yang sangat langka dan hampir mustahil. Ia menganalisis bahwa efek pasifnya memberi keuntungan besar selama ia mengalahkan musuh dengan serangan fisik. Dengan kemampuan itu, ia bisa menyamakan semua atributnya dengan atribut tertingginya setelah menggunakan efek aktif sekali. Qiao Yu menyadari bahwa jika ia memakai efek aktif saat ini, ia akan mendapatkan 10 atribut tambahan secara keseluruhan. Dengan atribut awal setinggi itu, seorang pemula bisa dengan mudah dianggap monster. Ia membayangkan kemungkinan lebih besar jika ia menunggu kekuatannya mencapai ratusan atau bahkan jutaan sebelum menggunakan efek aktif. Ia melihat potensi menjadi Necromancer dengan puluhan ribu atribut, sebuah kekuatan yang tak masuk akal. Senyum lebar muncul di wajahnya saat ia menyimpulkan bahwa kekuatan adalah atribut paling penting untuk memaksimalkan pasifnya. Semakin tinggi kekuatan, semakin cepat ia bisa berkembang. Dengan mantap, ia memerintahkan sistem untuk memasukkan seluruh 10 poin ke atribut kekuatan. Baginya, fokus penuh pada kekuatan adalah pilihan paling efisien.
Sistem menampilkan status barunya yang kini memperlihatkan kekuatan mencapai angka 20. Meskipun atribut lainnya tetap rendah, peningkatan kekuatan ini sudah sangat ekstrim untuk ukuran pemula. Qiao Yu lalu mengingat tahap berikutnya setelah mendapatkan kelas, yaitu pendaftaran resmi dan menyelesaikan kues pemula. Baginya, kues itu adalah langkah penting untuk mengukuhkan status sebagai player. Sekejap kemudian, tubuhnya dipindahkan ke lokasi berbeda untuk melanjutkan proses kues. Ia langsung bersiap dengan apapun yang menunggunya. Di depan portal, seorang elf wanita cantik bernama Elaine berdiri sebagai pemandu pemula. Ia menyapa Qiao Yu dengan lembut dan menawarkan bantuan. Qiao Yu terpana melihat kecantikan Elaine dan sempat bertanya-tanya apakah NPC bisa terlihat nyata seperti manusia. Ia lalu menyampaikan bahwa ia ingin memulai kues pemulanya. Elaine memberikan hadiah pemula sebagai persiapan sebelum masuk dungeon. Ia menyiapkan item-item dasar yang biasa diberikan kepada semua pemula. Qiao Yu menerima perlengkapannya berupa seutas tali, sebuah tongkat pemula, dan sebuah buku skill tingkat F. Sambil memeriksa hadiah itu, ia memastikan kembali bahwa skill summon benar-benar tak bisa dipakai. Hanya spirit yang tinggi yang memungkinkan seorang necromancer memanggil Undit. Meski begitu, ia memeluk tongkat kayu itu dengan percaya diri. Dengan 20 poin kekuatan, tongkat sederhana itu bisa menjadi senjata mematikan. Qiao Yu meminta Elaine menjelaskan kues pemula yang harus ia jalani. Ia ingin memulai dengan cepat dan tidak membuang waktu. Elaine menjelaskan bahwa kuesnya adalah keluar dari gua berkabut yang ada di depan. Meski terdengar sederhana, ia memberi peringatan agar berhati-hati. Ia menambahkan bahwa Qiao Yu dilarang membunuh skeleton soldier di dalam sana dan harus segera menemukan jalan keluar. Peringatan itu seharusnya penting, namun Qiao Yu tidak sempat mendengarnya. Tanpa memedulikan penjelasan lebih lanjut, Qiao Yu langsung masuk ke dalam gua. Ia melangkah cepat tanpa menyadari bahwa ada instruksi penting yang terlewat. Di dalam gua, ia langsung merasakan aura kematian yang pekat. Tengkorak-tengkorak berserakan di mana-mana, membuat suasana semakin mencekam. Ia sempat menoleh ke portal di belakangnya untuk mengingat apa yang dikatakan Elaine, namun sudah terlambat. Ia memutuskan untuk melanjutkan saja. Dengan santai ia kembali fokus ke depan dan menganggap kues pemula ini tidak mungkin terlalu sulit. Ia bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak tengkorak di dalamnya. Tiba-tiba seekor skeleton soldier muncul dari belakang dan menyerangnya. Informasi statistik monster itu langsung terlihat, menunjukkan atributnya yang cukup rendah. Qiao Yu langsung membalikkan badan dan menghantamnya dengan tongkat. Dengan kekuatan yang ia miliki, serangannya mengenai sasaran dengan keras. Skeleton itu terjatuh dan hancur dalam satu pukulan. Qiao Yu tak menyangka monster itu bisa dikalahkan begitu mudah tanpa sihir. Ia menatap sisa-sisa skeleton itu sambil merasa puas. Menurutnya, bertarung tanpa sihir pun ternyata tidak terlalu merepotkan. Sistem memberinya 1 poin atribut serta sedikit pengalaman karena membunuh monster secara fisik. Ia juga mendapatkan skill pasif tingkat A yang meningkatkan kekuatan serangannya. Qiao Yu kagum dengan keberuntungannya mendapatkan skill tingkat tinggi begitu cepat. Ia mengingat bahwa kekuatan dan pertahanan adalah faktor utama dalam pertarungan fisik. Status barunya kini menunjukkan bahwa setiap poin kekuatan berubah menjadi 2 poin serangan berkat skill baru itu. Kekuatan 20 miliknya kini terasa jauh lebih ganas. Ia menghitung bahwa dengan mekanisme penggandaan kekuatan itu, ia bisa memberikan damage hingga puluhan poin dalam satu pukulan. Baginya, skill itu benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba tanah bergetar dan beberapa skeleton soldier muncul kembali dari bawah. Qiao Yu segera mengubah posisi dan bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Qiao Yu mengawasi gerakan para skeleton yang mulai mengelilinginya. Ia memutuskan untuk tidak membuang waktu dan menuntaskan kues terlebih dulu. Monster-monster itu bergerak bersamaan, menutup jarak dengan gerakan lambat namun serempak. Meski begitu, Qiao Yu tetap tenang dan siap menyerang balik. Dengan satu ayunan tongkat yang kuat, ia menghancurkan barisan skeleton di depannya. Serangannya benar-benar tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Sistem kembali memberinya 4 poin atribut dan pengalaman tambahan, bahkan menaikkan levelnya. Ia juga memperoleh 5 poin atribut sebagai hadiah kenaikan level. Qiao Yu tersenyum puas melihat atribut kekuatannya kini mencapai angka 30. Untuk ukuran pemula, hasil ini benar-benar berada di luar nalar. Namun ia mulai merasa ada yang aneh dengan jumlah skeleton soldier yang muncul. Menurutnya,
Quest pemula tidak seharusnya semudah memberikan banyak poin pengalaman seperti ini. Kecurigaannya terjawab ketika monster lain muncul, Skeleton Captain dengan statistik jauh lebih tinggi. Qiao Yu langsung menilai bahwa pertempuran kali ini tidak akan mudah. Ia memandang monster itu dengan waspada, mengetahui bahwa serangan monster berkekuatan 15 bisa berakibat fatal jika mengenai dirinya. Namun ia melihat celah pada agility monster yang hanya bernilai 1. Dengan kecepatan lebih tinggi, ia yakin bisa menyerang lebih dulu. Ia mencoba memukul Skeleton Captain, tetapi serangannya ditangkis oleh perisai besar milik monster itu. Benturan keras membuat Qiao Yu mundur selangkah. Monster itu membalas dengan ayunan tombak, tapi Qiao Yu gesit menghindarinya. Serangan itu meleset dan menghantam lantai gua. Gerakan monster itu membuatnya semakin berhati-hati. Skeleton Captain mampu bertahan sekaligus menyerang dengan kontrol yang cukup baik. Saat menemukan celah kecil, Qiao Yu maju lagi dan menghantam tubuh monster itu. Serangannya mengenai bagian perut dan membuat monster tersebut goyah. Kelemahan itu memberi peluang besar. Dengan gerakan cepat, Qiao Yu melanjutkan serangannya, memanfaatkan ketidakstabilan monster itu. Ia melompat tinggi sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ini adalah serangan penentu yang ia yakini bisa menumbangkan monster itu. Pukulan keras itu menghantam kepala Skeleton Captain dan menghancurkan tubuhnya. Monster itu roboh tak bergerak, mengakhiri pertarungan yang cukup sengit. Sistem memberinya 3 poin atribut tambahan dan 10 poin pengalaman. Meski tidak banyak, ia tetap merasa puas. Dengan napas teratur, ia menilai bahwa lawannya barusan cukup merepotkan untuk ukuran quest pemula. Ia bertanya-tanya bagaimana murid lain bisa menyelesaikan quest ini. Ia melihat core yang jatuh dari tubuh monster tersebut. Ia mengingat bahwa core dapat memberikan hadiah acak jika dibuka. Hadiah yang ia dapat adalah sarung tangan skeleton tingkat D yang hanya bisa digunakan sekali. Item itu memiliki peluang 100% memberikan critical damage. Sayangnya, barang itu hanya bisa digunakan sekali sehingga menurutnya sayang untuk dipakai sembarangan. Meski begitu, ia tetap menyimpannya. Tak lama kemudian, monster-monster lain kembali muncul dari tanah. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Qiao Yu terkejut melihat serangan lanjutan itu. Namun ia segera memfokuskan diri, memahami bahwa ia tak boleh gegabah. Meski sudah naik level, health-nya masih rendah dan membuatnya harus berhati-hati. Ia tahu sedikit saja kelengahan bisa berakibat fatal. Dengan gerakan cepat, ia menghabisi para skeleton itu satu persatu. Untungnya, agility mereka yang rendah membuat mereka mudah dikalahkan. Sementara di luar dungeon, para murid lain sudah kembali berkumpul. Mereka saling membicarakan kelas yang mereka dapatkan. Sebagian dari mereka heran karena kepala sekolah belum memberikan pengumuman baru. Mereka menduga mungkin masih ada satu murid yang belum keluar. Beberapa murid menganggap tidak ada yang mungkin gagal lama di quest pemula itu. Mereka bahkan menertawakan bayangan seseorang yang tidak mampu melewati dungeon sederhana tersebut. Salah satu teman Qiao Yu terlihat gelisah. Ia bertanya-tanya mengapa Qiao Yu belum kembali dan berharap sahabatnya itu baik-baik saja. Di dalam gua, Qiao Yu berdiri di tengah tumpukan tulang yang sudah ia hancurkan. Ia merasa tidak ada lagi skeleton yang tersisa. Tiba-tiba sebuah suara asing bergema di dalam kepalanya. Suara itu terdengar marah dan penuh ancaman, membuatnya langsung siaga. Tanah di bawahnya bergetar kuat dan beberapa tengkorak terangkat ke udara. Potongan-potongan tulang itu berputar seperti tersedot ke satu titik. Qiao Yu menatapnya dengan mata terbelalak saat potongan kepala itu menyatu menjadi bentuk besar. Ia tak menyangka akan ada sesuatu seperti ini di quest pemula. Monster itu berubah menjadi Skeleton King yang sangat besar dan terluka. Statistiknya jauh melampaui monster lain yang ia temui sebelumnya. Rasa gentar muncul karena ia tak menyangka bos sebesar itu ada di quest tingkat pemula. Ia sadar bahwa satu serangan saja dari monster ini bisa mengakhiri hidupnya. Tanpa memberi waktu, Skeleton King langsung menghantamkan pukulan besar ke arah Qiao Yu. Serangan itu begitu cepat hingga Qiao Yu harus memutar tubuhnya untuk menghindari. Ia terengah pelan setelah lolos dari serangan itu. Ia sadar bahwa satu hantaman saja bisa membuatnya mati seketika. Qiao Yu memperhatikan kelemahan monster itu, agility-nya sangat rendah. Meski kekuatan dan pertahanannya tinggi, kecepatan monster ini bisa dimanfaatkan. Ia menebalkan tekad dan mencoba maju untuk menyerang. Pukulan pertamanya berhasil mengenai tubuh Skeleton King dan memberikan damage, meski tidak terlalu besar. Melihat damage yang muncul,
ia menghitung bahwa ia harus memukulnya berkali-kali. Dengan sisa seratusan HP pada monster itu, kemenangan masih mungkin dicapai. Qiao Yu menekan rasa takutnya dan terus menghantam monster itu. Ia mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatan untuk menemukan celah serangan. Ketika health monster itu turun hingga setengahnya, Qiao Yu mulai merasa percaya diri. Ia mengira bos itu mungkin hanya ingin menakut-nakutinya. Namun ekspresinya berubah ketika Skeleton King menegang dan pecahan tulangnya bergetar. Ada sesuatu yang janggal yang membuatnya refleks mundur. Monster itu berbicara dengan suara dalam yang menggema di seluruh gua. Ia menegaskan bahwa kelemahannya bukan karena dirinya lemah, tetapi karena Qiao Yu membunuh terlalu banyak Skeleton Soldier. Skeleton King kemudian mengancam, mengatakan bahwa pertahanannya tidak akan mudah ditembus oleh pemula. Ia bertekad tidak membiarkan Qiao Yu keluar hidup-hidup. Qiao Yu menarik napas panjang dan menjaga jarak. Ia menyadari bahwa kekuatan monster itu tampaknya meningkat. Monster itu kembali menyerang tanpa ragu. Qiao Yu segera menghindarinya, menggunakan setiap detik untuk tetap berada di luar jangkauan. Ia merasakan serangan monster itu kini jauh lebih cepat. Meski masih bisa menghindar, tekanan yang ia rasakan semakin besar. Tanah di sekitar mereka hancur berkeping-keping karena kekuatan pukulan Skeleton King. Setiap serangan meninggalkan retakan besar yang menunjukkan betapa mematikannya bos itu. Qiao Yu menyadari ia tidak bisa melawan dengan cara frontal. Ia harus memanfaatkan lingkungan untuk membatasi gerakan monster tersebut. Ia melihat sebuah batu besar yang retak di sisi gua. Melihat keretakan itu, ia langsung menyusun rencana di kepalanya. Qiao Yu bergerak ke arah batu yang tampak rapuh itu. Ia berharap monster itu akan mengejarnya dan menabrakkan diri ke sana. Untuk memancingnya, ia berteriak dan mengejek Skeleton King dari dekat. Ia ingin memastikan monster itu benar-benar terpancing emosi. Strateginya berhasil. Skeleton King menyerangnya dengan kekuatan penuh tanpa berpikir panjang. Qiao Yu mencoba menahan sebagian serangan itu dengan tongkatnya. Tetapi dorongannya terlalu kuat. Tubuhnya terpental dan terbanting keras ke tanah. Ia melihat health bar miliknya jatuh drastis, tersisa 4 poin saja. Ia bertanya-tanya apakah monster itu sengaja tidak membunuhnya. Serangan berikutnya datang dengan cepat, namun Qiao Yu masih mampu menghindarinya pada detik terakhir. Ia terus berlari ke arah batu yang retak. Skeleton King menghantam batu besar itu dan memicu runtuhan. Bongkahan batu jatuh tepat ke tubuh bos tersebut. Sistem menampilkan sisa health Skeleton King yang kini tinggal 129. Meski belum mati, monster itu kini terhuyung dan melemah. Qiao Yu tahu ini kesempatan terakhirnya. Dengan tenaga terakhir, ia menggenggam sarung tangan sekali pakai yang memiliki jaminan critical damage. Ia melompat tinggi dan menghantam kepala Skeleton King dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Pukulan itu menghasilkan kritikal yang menghancurkan inti monster tersebut. Sistem memberikan notifikasi besar bahwa quest pemula berhasil diselesaikan. Ia juga mendapatkan bonus tambahan karena berhasil membunuh Skeleton King. Bos pertama gua tersebut. Sistem menambahkan informasi bahwa Qiao Yu naik 3 level sekaligus dan mendapatkan banyak poin atribut serta pengalaman. Selain itu, ia juga dinilai sebagai pemain pertama yang mengalahkan bos di quest pemula. Hadiah khusus berupa Skeleton King's Ring muncul sebagai item drop. Cincin tingkat C itu mampu meningkatkan damage dasar hingga 50% dengan cooldown 1 hari. Qiao Yu tersenyum puas melihat hadiah langka itu. Ia menyadari bahwa meski kekuatannya tidak sekuat item sekali pakai tadi, cincin ini dapat digunakan selamanya, dan itu jauh lebih berharga. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada satupun orang sebelumnya yang membunuh Skeleton King. Jika bos itu selalu muncul, bagaimana para pemula lain bisa keluar dari dungeon? Namun ia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Ia melangkah masuk ke portal keluar untuk menyelesaikan prosesnya. Status bar terbaru muncul, menunjukkan bahwa dirinya kini berada di level 5 dengan atribut kekuatan yang melonjak hingga 76. Ia juga telah mendapatkan mana, health, skill, dan equipment barunya sebagai player resmi Innerworld. Qiao Yu akhirnya keluar dari portal ujian, melangkah keluar dengan wajah tenang meskipun ia menjadi peserta terakhir yang muncul. Begitu melihatnya keluar, Xiangdi langsung berlari dan memeluknya erat karena lega. Ia terlihat panik sebelumnya, tetapi kini ekspresinya berubah menjadi lega setelah memastikan Qiao Yu baik-baik saja. Xiangdi menatap Qiao Yu dengan bingung, tidak mengerti bagaimana ia bisa keluar lebih dulu.
Ia mengira temannya itu mengalami sesuatu di dalam karena terlalu lama tidak muncul. Mereka berjalan sambil berbicara, dan Xiangdi menjelaskan bahwa sudah 3 jam sejak peserta terakhir keluar. Qiao Yu menanyakannya balik, ingin tahu kelas apa yang Xiangdi dapatkan dari ujian tersebut. Dengan bangga, Xiangdi menyebutkan bahwa ia mendapatkan kelas wizard. Qiao Yu terdiam sejenak, heran karena mereka merasa masuk ke dungeon yang sama, tetapi hasilnya tampak berbeda. Seorang murid lain ikut menghampiri ketika melihat Qiao Yu muncul terakhir. Ia menertawakannya dengan nada mengejek, seolah keluar paling akhir adalah sesuatu yang memalukan. Murid yang bernama Ma Fei itu maju sambil memperkenalkan diri dengan sombong, memamerkan kelas Swordman miliknya. Ia berbicara seakan-akan kelas itu membuatnya berada di atas semua orang. Qiao Yu hanya menatapnya datar, karena sudah terbiasa menjadi sasaran Ma Fei sejak lama. Ia tahu murid itu selalu mencari alasan untuk memancing keributan dengannya. Kepala sekolah kemudian memanggil seluruh murid untuk berkumpul. Ia meminta setiap orang memperkenalkan kelas dan talent mereka agar semua bisa saling mengenal sebelum pelatihan berikutnya dimulai. Para murid mulai memperkenalkan diri satu persatu dengan antusias. Ada yang menyebutkan kelasnya sebagai warrior, ada juga yang mengeluh karena memiliki talent tingkat rendah dan merasa tidak punya masa depan. Seorang murid perempuan maju menunjukkan statusnya sebagai healer dari kelas wizard. Ia tampak percaya diri saat menyebutkan atribut miliknya yang cukup seimbang untuk seorang pemula. Berikutnya seorang Holy Knight memperkenalkan diri sebagai tank dengan talent tingkat B. Posturnya tegap dan ia tampak bangga, membuat teman-temannya bertepuk kagum. Kini giliran Ma Fei kembali maju, menampilkan statusnya sebagai Swordman level 3 dengan talent tingkat B. Ia berkata dengan nada bangga, seolah semua orang wajib mengakuinya sebagai yang terkuat. Murid-murid lain sontak bergumam kagum, memuji profesi Swordman sebagai simbol kekuatan dan kehormatan. Mereka membicarakannya seakan kelas itu adalah takdir bagi para petarung hebat. Kepala sekolah mengamati mereka sambil berpikir bahwa memiliki talent tingkat B saja sudah cukup untuk disebut jenius. Ia merasa generasi kali ini tampak menjanjikan. Saat gilirannya tiba, Qiao Yu memperkenalkan diri dengan tenang. Ia menyebutkan bahwa kelasnya adalah Necromancer, namun mengaku belum bisa menjelaskan talentnya. Membuat semua orang penasaran. Di dalam hati, Qiao Yu merasa bingung sendiri. Sistem bahkan tidak memberinya informasi talent, jadi ia pun tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pernyataan itu membuat seluruh murid terkejut. Mereka berbisik heboh, menyadari bahwa Necromancer adalah kelas tersembunyi yang sangat langka dan dikenal memiliki potensi besar. Ma Fei menatap Qiao Yu tajam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dalam hatinya, ia mempertanyakan bagaimana mungkin murid seperti Qiao Yu mendapatkan kelas tersembunyi sekuat itu. Ma Fei mulai memikirkan kelemahan Necromancer yang terkenal lambat dan rapuh. Ia merasa kelas itu tidak akan berguna tanpa perlindungan, meski statusnya terdengar luar biasa. Ia yakin bahwa Qiao Yu mungkin merahasiakan talentnya karena terlalu rendah. Ia mengira Qiao Yu hanya malu mengatakannya di depan orang banyak. Namun, sebagian murid justru memuji sikap Qiao Yu yang tampak tenang. Mereka menganggapnya sebagai jenius sejati karena tidak terlihat sombong meski memiliki kelas tersembunyi. Sementara itu, Qiao Yu memikirkan kenyataan kelam tentang kelasnya. Ia sadar bahwa Necromancer tanpa kemampuan sihir sama sekali hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, dan ia tidak yakin bisa bertahan di kues pemula. Kepala sekolah memperhatikan Qiao Yu sambil tersenyum lega. Ia mengira Qiao Yu telah menyelesaikan kues pemula dengan baik dan berpeluang masuk universitas terbaik. Pelajaran hari itu pun ditutup oleh kepala sekolah. Ia meminta semua murid pulang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian pemula yang lebih penting esok hari. Dalam perjalanan pulang, Xiangdi tampak sangat antusias. Ia memuji Qiao Yu berkali-kali dan mengagumi betapa kerennya memiliki kelas spesial seperti Necromancer. Ia bahkan menunjukkan statusnya sendiri, berharap bisa memiliki kemampuan sihir yang cocok untuk mendukung Qiao Yu. Menurutnya, skill yang ia dapat sudah cukup bagus. Qiao Yu menanggapinya dengan sederhana, mengatakan bahwa kerja keras dapat menutupi kekurangan apapun. Jawaban itu membuat Xiangdi semakin bersemangat. Setelah berpisah dengan Xiangdi, Qiao Yu melangkah pulang menuju rumahnya yang sepi. Ia menyapa pintu seperti biasa, sebuah kebiasaan yang ia lakukan sejak kecil. Setelah masuk, ia terdiam sejenak sambil mengingat kebiasaan lama kedua orang tuanya. Sejak mereka hilang,
Ia selalu mengulang sapaan itu sebagai pengingat bahwa rumah ini pernah terasa penuh. Qiao Yu menatap foto keluarganya yang terpajang di meja. Ada rindu yang tidak pernah hilang setiap kali ia melihat senyuman kedua orang tuanya dalam gambar itu. Ia teringat masa 6 tahun ketika orang tuanya pergi ke Jingdu dan tidak pernah kembali. Sejak itu, ia hidup sebagai yatim piatu tanpa jawaban apapun. 12 tahun telah berlalu, namun misteri itu tetap mengganggunya. Ia bertanya-tanya kemana mereka pergi dan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Tekadnya mengeras. Ia berjanji akan masuk Universitas Jingdu, tempat ia percaya dapat menemukan petunjuk tentang hilangnya kedua orang tuanya. Keesokan paginya, seluruh murid berkumpul kembali di halaman akademi. Suasana pagi yang cerah tidak menghilangkan ketegangan yang mereka rasakan menjelang ujian pemula. Kepala sekolah memberikan pengarahan dengan tegas, mengingatkan bahwa ujian ini berbahaya. Jika ada yang merasa tidak yakin, mereka dipersilakan mundur sekarang sebelum mempertaruhkan nyawa. Ia menjelaskan bahwa dungeon pemula biasanya aman, meskipun selalu ada kemungkinan pengecualian. Ucapan itu membuat beberapa murid mulai terlihat cemas. Kepala sekolah kemudian menceritakan tragedi satu kelompok beranggotakan 40 orang yang menghilang sepenuhnya di dalam dungeon pemula, meninggalkan misteri yang tidak pernah terpecahkan. Ia menyebutkan nama dungeon itu, Desa Nihmah, tempat yang bahkan para petualang berpengalaman tidak ingin dekati. Seketika, suasana menjadi lebih sunyi dan mencekam. Para murid menelan air liur, tegang mendengar cerita tersebut. Ketakutan mulai terlihat pada wajah mereka, meski mereka berusaha tetap tegar. Kepala sekolah mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa masih aman selama mereka keluar sebelum waktu habis. Ia meminta semua murid bersiap ketika hitungan mundur dimulai. Sebuah stopwatch besar muncul, memulai hitungan mundur. Semua murid berdiri dalam formasi, menunggu waktu 0 dengan napas tertahan. Begitu angka mencapai 0, cahaya menyelimuti seluruh murid. Dalam sekejap, mereka dipindahkan ke lokasi ujian yang sebenarnya. Ketika cahaya memudar, mereka mendapati diri berada di sebuah desa gelap dan suram. Suasananya menyeramkan, namun Ma Fei mencoba tampil percaya diri dengan menawarkan perlindungan kepada semua orang. Dengan sombong, Ma Fei memimpin langkah masuk dan meminta yang lain mengikuti di belakangnya. Ma Fei melirik Qiao Yu dengan senyum penuh arogansi. Dalam hatinya, ia bertekad menunjukkan bahwa hanya dirinya yang paling layak menjadi ketua kelas dan dianggap terkuat. Sementara itu, Qiao Yu justru merasa ada yang janggal. Ia tidak melihat perintah sistem apapun, membuatnya khawatir bahwa dungeon ini berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, sosok berkulit biru muncul di depan mereka. Pria itu berbicara santai, seolah sudah lama menunggu kedatangan para murid. Mereka semua langsung bersiaga. Ma Fei mencoba menebak apakah sosok ini hanya NPC, sedangkan Qiao Yu mencoba berbicara dengan sopan, berharap orang itu tidak bermusuhan. Pria itu menyambut mereka dan menyebut tempat ini sebagai Desa Nihmah. Ucapannya membuat bulu kuduk murid-murid berdiri. Sistem akhirnya muncul, menjelaskan bahwa ini adalah pelatihan pemula dengan tingkat kesulitan rank S. Misinya sederhana namun mengerikan, tetap hidup dan temukan rahasia desa. Begitu membaca informasi itu, para murid panik. Mereka sadar bahwa desa ini adalah tempat yang telah memusnahkan 40 orang sebelumnya. Ketakutan memuncak dan beberapa murid langsung berlari, ingin keluar dari tempat itu. Mereka tidak peduli lagi pada ujian atau kebanggaan. Ma Fei berusaha menenangkan semua orang. Ia berteriak meyakinkan bahwa ia akan membawa mereka keluar dengan selamat, mencoba mempertahankan wibawanya sebagai yang terkuat. Qiao Yu justru semakin khawatir. Ia tahu bahwa rank E saja sudah membutuhkan level tertentu, sementara mereka semua masih berada di tahap disciple. Ia teringat struktur level dunia lain yang membagi kekuatan dari disciple hingga tahap awal, menengah, dan akhir. Menyadari posisi mereka kini, ia semakin tidak yakin bisa bertahan. Murid-murid yang berusaha kabur tiba-tiba terpental kuat saat menyentuh batas desa. Mereka terjatuh kebingungan, tidak mengerti apa yang menahan mereka. Pria misterius itu memperingatkan mereka bahwa tidak ada jalan keluar. Begitu masuk Desa Nihmah, semua orang terjebak tanpa pengecualian. Panik kembali pecah. Para murid berteriak frustasi, merasa mereka benar-benar akan mati di tempat mengerikan ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Qiao Yu menimbang situasi. Ia yakin pria misterius itu tidak berniat menyakiti mereka, dan mungkin justru memegang petunjuk penting tentang ujian ini.
Pria itu menyuruh mereka berhenti panik dan menyarankan agar menerima keadaan. Menurutnya, selama mereka tinggal di sini, lebih baik mereka mencoba merasa nyaman. Ma Fei salah memahami maksudnya dan mencoba menafsirkan bahwa mereka harus tetap percaya diri. Ia kembali menunjukkan sikap sok berani di depan yang lain. Namun pria itu langsung meluruskan bahwa maksudnya sederhana. Mereka akan mati di desa ini. Ucapan itu membuat suasana langsung membeku. Tidak ada murid yang mampu berkata apapun. Mereka hanya berdiri terpaku, tidak percaya mendengar pernyataan sekejam itu dari seseorang yang tampak begitu tenang. Pria itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa, Wogan. Ia mengatakan ada 2 syarat penting bagi siapapun yang ingin tinggal di desa Nihmah. Syarat pertama, mereka boleh memilih rumah kosong manapun, tetapi tidak boleh menyentuh batu hitam yang tertanam di pintu. Larangan itu terdengar sangat serius. Syarat kedua, mereka harus kembali ke rumah sebelum gelap dan menutup semua pintu dan jendela. Tidak boleh membukanya apapun yang terjadi. Qiao Yu bertanya alasan di balik aturan malam itu. Ia berharap bisa memahami bahaya yang harus mereka hadapi saat hari gelap. Wogan hanya menjawab bahwa mereka akan mengerti begitu malam tiba. Nada bicaranya membuat semua orang semakin gugup menghadapi waktu yang tersisa. Akhirnya, para murid sepakat mengikuti instruksi kepala desa dan segera mencari tempat berlindung. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok untuk menempati rumah-rumah kosong. Kelompok Qiao Yu memilih sebuah rumah tua di tepi desa. Mereka masuk perlahan, memastikan tidak ada hal mencurigakan di dalamnya. Zuo Yu mengusulkan agar mereka beristirahat di lantai 2 demi keamanan. Semua setuju, berharap lantai atas memberi sedikit perlindungan dari apapun yang terjadi nanti. Zhao Ziyu mendekati Qiao Yu sambil bercanda, mengatakan bahwa ia berharap Qiao Yu melindunginya jika ada bahaya. Ia mengingatkan bahwa sebagai healer, ia bisa menjaga HP Qiao Yu sewaktu-waktu. Perkataan itu membuat Zuo Yu kesal, menegurnya karena berbicara seenaknya di depan banyak orang. Mereka berdua langsung saling adu mulut tanpa memikirkan kondisi di luar. Tanpa mereka sadari, salah satu anggota kelompok berdiri dekat jendela tua. Tatapannya kosong seakan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Anak itu terus menatap keluar jendela seolah terpanggil oleh sesuatu. Wajahnya berubah lembut, seperti melihat seseorang yang sangat ia rindukan. Ia melihat sosok neneknya berdiri di luar. Perempuan tua itu tersenyum hangat, membuatnya yakin bahwa orang yang ia cintai kini berada tepat di hadapannya. Sosok itu berbicara dengan lembut, meminta jendela dibuka agar dapat memeluk cucunya. Suaranya terdengar penuh kasih, membuat murid itu tidak sempat berpikir panjang. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan membuka kunci jendela. Ia benar-benar percaya bahwa neneknya datang untuk menyelamatkan dirinya dari ketakutan malam itu. Qiao Yu menyadarinya terlambat dan langsung berteriak memperingatkan. Ia tahu sosok itu bukan manusia, dan keadaan menjadi berbahaya seketika. Begitu jendela terbuka, makhluk itu mengubah bentuknya dan menerjang murid tersebut. Wajah ramahnya hilang, berganti menjadi sosok menakutkan yang siap melukai. Xiangdi segera melancarkan skillnya untuk menahan pergerakan makhluk itu. Ia berjuang keras mencegah monster tersebut mendekati korban yang sudah ketakutan. Ia meminta semua orang untuk bergerak cepat, karena ikatannya tidak akan bertahan lama. Suasana berubah kacau dalam hitungan detik. Murid yang diserang langsung berlari kembali ke kelompoknya. Napasnya tersengal, menyadari betapa dekat dirinya dengan kematian. Makhluk itu menunjukkan wujud aslinya. Monster Nihmah dengan atribut mengerikan dan gerakan cepat. Kekuatan serta agilitasnya jauh di atas murid pemula. Meski begitu, mereka terkejut karena sistem menganggap monster ini hanya monster biasa. Mereka tidak mengerti mengapa makhluk sekuat itu muncul di pelatihan pemula. Monster itu membebaskan diri dan menerjang Xiangdi dengan ganas. Ruangan kecil itu bergetar oleh gerakannya yang cepat dan kuat. Xiangdi berteriak sambil memaki, mencoba mengalihkan perhatian monster itu. Ia berusaha tetap lucu meski situasinya sangat genting. Zuo Yu maju dan menahan serangan monster tersebut. Perisainya bergeser ke belakang oleh benturan kuat, namun ia tetap berdiri kokoh untuk melindungi semuanya. Ia segera mengatur posisi tim. Xiangdi diminta mundur, Zhao Ziyu dipanggil untuk memberi heal, dan Qiao Yu diperintahkan memanggil Andit sebagai bantuan. Zhao Ziyu dan Qiao Yu menjawab serentak, menunjukkan bahwa mereka siap melakukan tugas masing-masing. Ketegangan meningkat, tetapi kerjasama mulai terbentuk.
Zhao Ziyu segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan Healing Light untuk mendukung Zuo Yu yang menahan tekanan besar di garis depan. Zuo Yu merasa sedikit lega dengan hal tersebut dan yakin bahwa Nigma bisa dikalahkan jika mereka bertahan cukup lama. Ia menunggu Qiao Yu memanggil Andit seperti perencanaannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Qiao Yu tiba-tiba maju ke depan, mengangkat tongkatnya sendiri dan langsung menyerang monster itu tanpa ragu. Xiangdi terkejut besar. Ia berusaha mengingatkan Qiao Yu bahwa pendekar tongkat tidak seharusnya bertarung seperti itu, terutama melawan monster secepat Nigma. Namun serangan tunggal Qiao Yu justru menghantam tepat kepada monster tersebut. Dalam sekejap, Nigma itu tumbang dan mati tanpa sempat melawan lagi. Semua orang membeku, tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Qiao Yu mengalahkan monster level 3 dengan sekali pukul. Mereka mulai saling berpandangan bingung. Tidak ada yang tahu apakah semua Necromancer bertarung seperti itu atau hanya Qiao Yu yang aneh. Qiao Yu menunduk melihat tubuh monster itu berubah menjadi batu hitam. Merasa itu bukan hal yang wajar. Zuo Yu menyadari bahwa simbol di batu itu sama dengan simbol yang tertanam di kusen pintu rumah. Mereka mulai memahami bahwa semua hal di desa ini saling terhubung. Qiao Yu heran karena sistem tidak memberinya stat point apapun meski ia membunuh monster itu dengan serangan jarak dekat. Ia menduga ada sesuatu yang janggal dengan mekanisme desa ini. Zuo Yu bertanya apakah Qiao Yu memperhatikan sesuatu. Namun Qiao Yu memilih menutupinya dan mengatakan bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya, kelompok Qiao Yu keluar rumah dengan wajah lebih lega. Mereka masih teringat jelas kejadian semalam hingga bulu kuduk ikut berdiri. Beberapa anak membicarakan betapa kuatnya Qiao Yu, yang mampu menghabisi Nigma dalam sekejap. Mereka juga memuji Zuo Yu yang sempat menahan serangan dengan perisainya. Di sisi lain, Ma Fei hanya menggerutu dalam hati. Ia yakin bahwa jika ia ada di sana, ia tak akan membiarkan Zuo Yu menahan seluruh beban serangan itu. Ia membayangkan dirinya menghadapi monster itu sendiri. Menurutnya, bersembunyi di balik seorang gadis bukanlah tindakan seorang pria sejati. Qiao Yu menghampiri Ma Fei yang sedang berlatih pagi-pagi sekali, memuji ketekunannya. Xiangdi mengangguk setuju, menyebut bahwa usaha kecil saja sudah membuat sang monitor kelas melampaui banyak orang. Ma Fei sedikit tersipu dan berdeham, mengklaim bahwa ia hanya sedang berlatih santai. Tanpa ragu, Ma Fei menawarkan agar Zuo Yu tinggal bersamanya malam ini agar tak perlu menanggung kerusakan lagi. Namun Zuo Yu mengingatkan bahwa dialah seorang tank. Bukan Ma Fei. Ma Fei menegaskan bahwa ia bisa menghadapi Nigma sendirian tanpa bantuan siapapun. Namun Zuo Yu menegurnya karena sikap keras kepala itu bertolak belakang dengan ajaran guru yang mengutamakan kerjasama. Percakapan mereka terhenti ketika terdengar teriakan lantang dari arah luar. Suara itu begitu marah hingga membuat mereka semua refleks menoleh. Dari kejauhan terlihat warga desa Nigma mendekat dengan wajah garang. Mereka berteriak agar tak satu pun anak itu melarikan diri. Menyuruh ikat semuanya dan siap membakar hidup-hidup siapapun yang melawan. Ma Fei mencoba menenangkan situasi dan menanyakan apa yang terjadi. Kepala desa menatap tajam dan menuduh mereka semua sudah tahu apa dosa yang dilakukan semalam. Qiao Yu memperhatikan jumlah warga desa yang ternyata hampir sebanding dengan kelas mereka, baik dari jumlah maupun usia. Ma Fei mencoba memastikan apakah yang dimaksud adalah Nigma yang mereka bunuh. Namun kepala desa menyalahkan mereka karena membunuh spirit pelindung desa. Warga desa makin marah dan menganggap hukuman untuk mereka adalah ribuan kematian. Mereka percaya seluruh desa kini ikut menanggung murka dari spirit pelindung tersebut. Dengan panik, Ma Fei bertanya apakah ada cara untuk menebus kesalahan bila seseorang tak sengaja membunuh spirit pelindung itu. Kepala desa menjawab bahwa memang ada satu jalan, pelaku harus tetap berada di luar rumah saat malam tiba. Ia lalu menantang siapa yang cukup berani melakukannya. Ma Fei memikirkan risiko itu dan wajahnya langsung menegang. Ia sadar tak seorang pun tahu berapa banyak Nigma yang berkeliaran, dan bermalam di luar berarti hampir pasti mati. Qiao Yu akhirnya maju ke depan dan mengakui perbuatannya. Dengan tenang, ia berkata akan menunggu malam di luar dan menerima konsekuensinya. Ma Fei panik dan menahan Qiao Yu, menganggapnya gila dan hanya mencari perhatian. Ia mencoba meminta kepala desa mengabaikan ucapan kawannya itu. Namun Qiao Yu tetap tenang. Ia menenangkan Ma Fei dan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ingin ia pastikan, sesuatu yang mungkin membantu mereka keluar dari dunia itu.
Tak lama kemudian, warga desa mengikat Qiao Yu ke sebuah tiang kayu di luar rumah, mempersiapkannya sebagai umpan untuk malam nanti. Ma Fei mendekat dengan gelisah, bertanya apa maksud ucapan Qiao Yu sebelumnya. Zuo Yu ikut cemas, menduga Qiao Yu mungkin telah menemukan inti rahasia desa tersebut. Qiao Yu menjawab singkat bahwa ia akan menguji dugaannya saat malam tiba. Ia tampak yakin meski yang lain masih kebingungan. Ketika malam turun, suasana desa berubah menyeramkan. Udara menjadi berat dan suara-suara aneh terdengar dari atap rumah-rumah. Dari atas, sesosok Nihmah muncul perlahan, merangkak turun sebelum menatap Qiao Yu dengan mata buas. Tanpa menunggu, monster itu langsung menerjang ke arah Qiao Yu yang tidak bisa bergerak karena terikat. Qiao Yu hanya menoleh dengan tenang, tidak menunjukkan rasa panik sedikitpun saat makhluk itu semakin dekat. Namun sebelum Nihmah menyentuhnya, skill Xiangdi aktif. Pasir bergerak cepat dan menjerat monster itu tepat sebelum menyerang. Xiangdi berteriak agar Ma Fei segera bergerak. Ia hanya bisa menahan Nihmah itu dalam waktu singkat. Ma Fei melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia menyebut dirinya seorang swordsman sejati yang hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan musuh manapun. Sayangnya, Nihmah itu berhasil melepaskan diri lebih cepat dari perkiraan dan langsung menyerang Ma Fei. Serangan itu begitu cepat hingga Ma Fei sempat kehilangan keseimbangan. Ia terkejut, mempertanyakan bagaimana Qiao Yu bisa membunuh makhluk seperti itu seorang diri. Meski terpukul, Ma Fei kembali maju sambil menggenggam pedangnya. Ia bersikeras bahwa jika Qiao Yu bisa, maka dirinya juga bisa melakukannya. Ia melepaskan tebasan skills dengan penuh tenaga, namun hanya menghasilkan 5 damage, hampir tak berarti bagi Nihmah itu. Di saat yang sama, Zuo Yu dan Zhao Ziyu mendekati Qiao Yu yang masih terikat. Mereka khawatir ia akan terluka jika dibiarkan sendirian. Zuo Yu mencoba melepaskan rantai yang mengikatnya, berharap Ma Fei bisa memotongnya. Namun Ma Fei tidak bisa mendekat karena sibuk melawan Nihmah. Qiao Yu akhirnya menarik rantai itu dengan kekuatan tangannya sendiri. Ia melepaskan diri tanpa perlu bantuan siapapun. Keduanya terpana melihatnya. Mereka semakin ragu apakah Qiao Yu benar-benar seorang necromancer seperti yang dikatakan. Sementara itu, Ma Fei terus terdorong mundur. Serangan monster membuatnya kesulitan bertahan. Zuo Yu dan Zhao Ziyu bersiap maju untuk membantunya, melihat kondisinya semakin terjepit. Namun Ma Fei menolak keras. Ia bersikeras bahwa ia masih bisa bertahan dan menganggap luka sebagai simbol kehormatan seorang pria. Dari samping, Xiangdi memberi saran agar Ma Fei menargetkan kepala Nihmah. Zuo Yu menegaskan bahwa kepala adalah titik lemah seperti yang dilakukan Qiao Yu sebelumnya. Mendengar itu, Ma Fei mengangguk. Ia memutuskan mencoba serangan baru dengan menargetkan kepala monster. Qiao Yu ingin memperingatkan Ma Fei lebih lanjut, namun Ma Fei malah menudingnya takut kalah. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak lebih lemah dari Qiao Yu. Ma Fei bersiap melakukan tebasan pamungkas, mengklaim bahwa serangannya kali ini pasti luar biasa. Ia meluncurkan tebasan dengan gerakan indah, seolah menunjukkan teknik terbaiknya. Namun hasilnya masih mengecewakan. Nihmah itu hanya kehilangan sedikit HP, membuat Ma Fei mulai mempertanyakan apakah ia telah ditipu soal titik lemahnya. Zuo Yu merasa aneh karena Qiao Yu bisa menghabisi Nihmah dengan cara itu. Xiangdi menegaskan bahwa masalahnya bukan pada titik lemah monster, tetapi pada kemampuan Ma Fei sendiri. Ucapan itu menusuk harga diri Ma Fei. Ia tidak percaya dirinya sebagai swordsman bisa kalah jauh dari Qiao Yu, seorang necromancer. Zhao Ziyu meminta Ma Fei mundur karena HP-nya makin rendah. Mereka khawatir ia akan mati jika terkena satu serangan lagi, dan menyarankan agar Qiao Yu saja yang menghabisi monster itu. Monster itu kembali menyerang Ma Fei dengan ganas, membuatnya semakin terpojok. Namun Ma Fei justru membalas dengan tebasan yang lebih kuat, menunjukkan ia masih ingin bertarung sampai akhir. Nihmah itu sekarat. Ma Fei melihat kesempatan terakhirnya dan berniat memastikan kill itu menjadi miliknya untuk membuktikan dirinya tidak kalah dari Qiao Yu. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan serangannya, Qiao Yu muncul dan memukul Nihmah itu dengan tongkatnya, langsung menghabisi monster tersebut. Qiao Yu mengambil kristal hitam dari tubuh monster itu dan mengucapkan ucapan ringan. Ma Fei langsung marah karena merasa momen bersinarnya direbut begitu saja. Ma Fei masih tidak terima dan terus meluapkan emosinya, sementara Xiangdi mencoba menenangkannya agar tidak memperkeruh situasi.
Qiao Yu memeriksa kristal hitam yang ia ambil. Dalam hati, ia memastikan bahwa apa yang ia curigai sejak awal ternyata benar. Tiba-tiba dua nihma lain muncul dan langsung menerjang ke arah mereka. Membuat semua orang kembali siaga. Anak-anak itu terkejut melihat jumlahnya. Dua monster sekaligus membuat mereka bingung apakah harus melawan atau mundur. Qiao Yu segera memberi instruksi agar semuanya masuk ke dalam rumah. Ia menjelaskan bahwa tidak perlu melawan para nihma itu karena ia sudah punya cara untuk menang. Mereka semua masuk dengan cepat, dan saat pintu tertutup, kedua nihma itu berhenti mengejar, seolah terhalang oleh batas tertentu. Setelah aman, Zuo Yu bertanya apa sebenarnya rencana Qiao Yu dan apa yang ia maksud dengan cara untuk menang. Qiao Yu hanya berkata agar mereka menunggu sampai besok. Ketika waktunya tiba, mereka diminta mendengarkan instruksinya tanpa ragu. Keesokan harinya, kepala desa datang sambil berteriak marah. Ia menuduh mereka sebagai orang luar yang keji karena telah membunuh spirit pelindung desa. Ia bersikeras bahwa apapun alasan mereka, semuanya tetap harus mati. Ia menganggap mereka ancaman bagi desa Nihmah. Qiao Yu menatap kepala desa dan bertanya apakah ia benar-benar warga asli desa tersebut. Pertanyaannya membuat kepala desa tersinggung. Qiao Yu mulai menyampaikan bahwa sudah waktunya menunjukkan kebenaran yang tersembunyi di balik desa Nihmah. Ia mengatakan hanya ada satu fakta yang sebenarnya. Kepala desa kebingungan dan menuntut penjelasan. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Qiao Yu. Qiao Yu lalu menunjuk para warga satu persatu. Ia menyatakan bahwa tak satu pun dari mereka adalah warga asli desa Nihmah. Ia mengungkapkan bahwa semua orang di desa itu, sebanyak 40 orang, adalah kelas yang terhapus sebelum kedatangan rombongan mereka. Ia menjelaskan bahwa mereka semua terperangkap dalam sebuah alam fantasi sejak pertama kali masuk. Karena itu tidak ada jalan keluar dari dunia tersebut dengan cara biasa. Kepala desa tertawa mengejek dan menyebut pernyataan itu omong kosong. Menurutnya, Qiao Yu hanya ingin menghindari hukuman. Dengan tenang, Qiao Yu mengatakan bahwa ia memiliki bukti yang tidak bisa dibantah. Ia mengeluarkan kristal hitam yang didapat dari Nihmah. Kepala desa langsung terkejut dan mengenalinya sebagai Protector Stone. Tak hanya Qiao Yu, rekan-rekannya yang lain juga mengeluarkan kristal serupa, membuktikan bahwa mereka semua telah mengalahkan Nihmah sebelumnya. Kepala desa bersikeras bahwa Protector Stone adalah benda suci yang melindungi mereka dari ancaman malam. Jika dirusak, hukuman langit akan turun pada mereka. Namun Qiao Yu menyanggah. Ia menjelaskan bahwa itu bukan Protector Stone, melainkan inti dari ilusi dunia ini. Dengan menghancurkan batu hitam, mereka bisa menciptakan celah dalam alam fantasi itu. Mendengar itu, mereka segera menghancurkan semua kristal hitam tersebut bersama-sama, mengikuti instruksi Qiao Yu. Langit di atas mereka mulai retak seperti kaca yang pecah. Dunia itu tampak seolah runtuh, menandakan adanya celah dalam ilusi. Ingatan-ingatan lama membanjiri benak warga desa. Mereka melihat potongan-potongan memori yang selama ini hilang. Semua orang mulai mengingat identitas mereka yang sebenarnya, dari awal hingga kejadian terakhir yang menimpa kelas mereka. Kepala desa akhirnya sadar dan mengakui bahwa dirinya adalah ketua kelas dari kelompok yang lenyap itu. Sistem tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa rahasia inti desa Nihmah telah ditemukan. Misi selesai dan hadiah akan dihitung berdasarkan rating individu masing-masing. Ketua kelas itu berterima kasih kepada mereka semua karena telah menyadarkan seluruh teman-temannya dari ilusi tersebut. Xiangdi memuji kecerdasan Qiao Yu dan penasaran bagaimana ia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan misi itu. Bahkan Ma Fei, meski enggan, mengakui kecerdikannya. Qiao Yu meminta mereka menyimpan pertanyaan untuk nanti. Ia ingin menjelaskan semuanya ketika mereka sudah kembali ke dunia nyata. Namun saat menunggu, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Mereka masih berada di tempat yang sama, tidak dipindahkan keluar dari dunia itu. Sistem kembali muncul dan memberikan pengumuman baru. 5 pemain yang menghancurkan batu Nihmah kini memulai misi baru, mendapatkan Heart of Nihmah dengan tingkat kesulitan E-Rank. Sementara itu, semua murid lain sudah kembali ke akademi, kelompok yang hilang sebelumnya. Kabar keberhasilan mereka mengejutkan seluruh staf, termasuk kepala sekolah. Namun kelompok Qiao Yu justru belum kembali. Sang kepala sekolah menduga mereka mungkin mengaktifkan misi tersembunyi. Jika berhasil, itu bisa menjadi prestasi besar yang memungkinkan mereka memilih universitas manapun.
Namun ia juga tahu bahwa misi tersembunyi di Nigma Village sangat berbahaya. Ia khawatir apakah para pemula seperti mereka cukup kuat untuk menyelesaikannya. Kelompok Qiao Yu berkumpul di pinggiran desa Nigma. Wajah mereka tegang setelah sadar bahwa mereka terseret ke misi tersembunyi. Kejadian tak terduga itu membuat mereka berdiskusi serius tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka mulai berdiskusi, memikirkan kondisi mereka yang semuanya masih berada di level rendah. Memasuki misi rahasia dalam keadaan selema ini sama saja seperti bunuh diri, apalagi mereka bahkan tidak tahu di mana harus mencari Heart of Nightmares. Zuo Yu mencoba memberi saran, bertanya apakah mungkin mereka hanya perlu membangunkan kepala desa Wogan dan penduduk lainnya. Ia berharap mereka tidak perlu menghancurkan Blackstone dari awal. Xiangdi menunjuk Qiao Yu sambil tersenyum lebar, menuduhnya sudah mengetahui sejak awal bahwa menghancurkan Blackstone akan membuka dunia tersembunyi. Baginya, ini seperti peluang besar yang sengaja dibagikan Qiao Yu kepada mereka. Xiangdi menyebutnya sebagai saudara besar karena tidak mengambil kesempatan itu sendiri. Mereka menganggapnya murah hati karena mau berbagi misi rahasia yang berharga ini bersama mereka. Di sisi lain, Ma Fei hanya tersenyum kecut sambil menyimpan pikiran negatif. Ia tidak percaya Qiao Yu akan membagi kesempatan emas ini begitu saja dan bertekad untuk menyelesaikan misi rahasia ini lebih cepat darinya. Suasana tiba-tiba berubah saat suara langkah berat terdengar. Beberapa monster Nigma muncul dan berlari menuju kelompok itu, membuat mereka semua bersiap menghadapi serangan. Xiangdi langsung panik melihat 4 monster datang bersamaan, sementara Zuo Yu berteriak kepada Zhao Ziyu agar jangan berlari dan tetap bersiap melakukan penyembuhan kapan saja. Mereka segera bekerja sama, menyerang dan bertahan semampu mereka untuk menghadapi monster-monster itu. Meski kacau, setiap orang mencoba menjalankan perannya dengan maksimal. Ma Fei maju dan menebas salah satu monster, namun hasilnya hanya menghasilkan damage kecil. Ma Fei terkejut melihat betapa kecilnya damage yang ia hasilkan. Dalam hati ia membandingkan dirinya dengan Qiao Yu, heran bagaimana Qiao Yu bisa menghabisi monster yang sama dengan satu pukulan. Zhao Ziyu mulai panik karena mananya hampir habis. Sementara Zuo Yu juga berada di ambang kehabisan HP. Keduanya mulai kewalahan menjaga ritme pertarungan. Qiao Yu melangkah maju dan menghantam monster dengan satu pukulan yang langsung menghabisi nyawa makhluk itu. Zuo Yu memperingatkan Qiao Yu bahwa 2 monster lagi sedang mendekat dengan cepat. Ia khawatir melihat ancaman beruntun itu. Qiao Yu kembali bergerak tanpa ragu, menghabisi kedua monster itu hanya dengan satu pukulan masing-masing. Serangan cepatnya membuat semua orang tercengang. Sistem mendeteksi serangan jarak dekat Qiao Yu dan memberikan 2 stat point gratis serta tambahan pengalaman. Notifikasi itu muncul berkali-kali, menandakan betapa efektifnya serangannya. Qiao Yu mengambil inti monster yang jatuh. Ia merasa hadiah dari dunia tersembunyi ini benar-benar tinggi dan penasaran barang apa yang ia dapatkan kali ini. Sebuah kalung rank F muncul, memberikan bonus skill damage untuk role mage. Qiao Yu menilai kalung itu lumayan, tapi ia sadar dirinya tidak bisa membuka skill. Jadi ia berniat memberikannya kepada Xiangdi. Zuo Yu kagum melihat semua monster mati begitu cepat, sementara Ma Fei mulai membanggakan dirinya sendiri, meskipun kontribusinya tidak sebesar yang lain lihat. Qiao Yu mengajak mereka bergerak lebih jauh untuk mencari dan memburu lebih banyak Nigma. Ia tampak bersemangat melanjutkan misi. Tampilan status Qiao Yu muncul, menunjukkan betapa tingginya strength-nya dibanding atribut lainnya. Angka itu cukup untuk membuatnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Dalam hati, Qiao Yu menghitung bahwa ia hanya perlu membunuh 1 Nigma lagi untuk naik ke level 6. Hadiah-hadiah dari misi ini membuatnya semakin yakin bahwa dunia tersembunyi ini sangat berharga. Xiangdi mengingat bahwa Heart of Nightmares kemungkinan adalah bagian penting misi, dan Qiao Yu menjelaskan bahwa mereka memang harus membunuh Nigma untuk menemukannya. Ia mengajak yang lain ikut dengannya. Tanpa ragu, Qiao Yu menghancurkan lantai di bawah mereka dan langsung terjun ke ruang gelap di bawahnya. Yang lain ikut jatuh tak terhindarkan. Qiao Yu mendarat keras, namun anehnya ia tidak merasa sakit. Ia bingung kenapa tempat pendaratan terasa lembut dan kenyal. Ternyata Qiao Yu jatuh tepat di atas Xiangdi yang gemuk. Xiangdi mengeluh sambil meminta Qiao Yu segera turun dari tubuhnya. Qiao Yu bangun dan memastikan apakah semuanya baik-baik saja. Zuo Yu menjawab bahwa mereka aman meski kaget dengan kejadian barusan. Xiangdi mencium bau tajam di sekitar mereka dan bertanya apakah mereka jatuh ke selokan.
Zuo Yu menjelaskan bahwa tempat tertutup ini membuat bangkai hewan busuk tanpa aliran udara. Zhao Ziyu tampak gelisah. Ia menunjuk ke arah tertentu dan memperingatkan bahwa bau itu bukan dari bangkai, tetapi dari napas sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka melihat seekor nihma raksasa sedang tidur di kejauhan. Ukurannya begitu besar hingga tubuhnya memenuhi sebagian besar ruangan bawah tanah itu. Aura dari monster itu terasa menakutkan, dan sistem menampilkan informasi, itu adalah Nihma King. Bos rare level 10 dengan statistik tinggi dan peringatan bahwa membangunkannya bisa memicu perburuan besar. Qiao Yu sedikit cemas melihat perbandingan statistiknya dengan Nihma King. Ia sadar bahwa monster ini jauh lebih kuat bahkan dari bos lain yang pernah ia lihat. Xiangdi mencoba menebak apakah jantung Nihma King adalah Heart of Nightmares. Zuo Yu, ketakutan, hanya berpikir mencari jalan kabur sebelum mereka semua mati dalam sekejap. Ma Fei setuju untuk tidak mengganggu Nihma King dulu. Karena mempertaruhkan nyawa melawan monster seperti itu tidak terdengar masuk akal baginya. Namun Qiao Yu menolak mundur. Ia berpikir cepat dalam hati, menghitung total kekuatannya yang kini mencapai 202 attack dengan tambahan skill Muscle Creates Miracles. Dengan bonus damage dari cincin Skeleton King, ia yakin serangan pertamanya bisa mengambil sepertiga HP Nihma King. Perhitungannya membuatnya semakin yakin. Qiao Yu menyimpulkan bahwa membunuh Nihma King bukanlah hal mustahil jika ia menyerang titik lemahnya berkali-kali. Hanya saja, kesalahan sedikit saja bisa langsung membunuhnya. Xiangdi mengira Qiao Yu sedang mengigau. Baginya, melawan monster setinggi itu dengan tangan kosong terdengar seperti keputusan orang gila. Qiao Yu menjelaskan bahwa meski stat Nihma King tinggi, pertahanannya adalah titik lemah terbesar. Jika mereka bisa menyerangnya dengan koordinasi yang tepat, peluang mereka menang tidak nol. Zuo Yu akhirnya mengerti. Ia menebak bahwa Qiao Yu membutuhkan mereka untuk menarik perhatian Nihma King. Qiao Yu membenarkan, dan berjanji ia akan menghabisi monster itu jika mereka memberi celah. Qiao Yu juga menjelaskan bahwa agility Nihma King jauh lebih tinggi dari mereka, dan satu pukulan saja bisa membuat mereka tewas. Karena itu, keempat rekannya harus bekerja sama untuk menahan serangannya. Zhao Ziyu menyatakan kepercayaannya pada Qiao Yu. Ma Fei mengikutinya, begitu pula Xiangdi yang menyerahkan hidupnya pada keputusan Qiao Yu. Ma Fei menegaskan bahwa tidak ada rasa malu jika mereka kabur dari bos kuat. Tapi ia tetap akan berusaha sesuai rencana Qiao Yu. Qiao Yu menjawab dengan percaya diri. Sikapnya tenang, memperlihatkan bahwa ia tidak sedikit pun ragu dengan strateginya. Setelah istirahat sebentar, Qiao Yu naik perlahan ke punggung Nihma King, berhati-hati agar tidak memicu kebangkitannya sebelum waktu yang tepat. Ia merenung bahwa selama tidak ada serangan yang mengenai monster itu, Nihma King tidak akan bangun. Serangan pertama harus tepat sasaran. Saat melihat lebih dekat, Qiao Yu menemukan bola bercahaya di tubuh monster itu. Ia memicingkan mata, penasaran apa fungsi benda itu. Ia menyimpulkan bahwa cahaya itu pasti titik lemah Nihma King. Temuan ini membuatnya semakin yakin serangannya tidak boleh meleset. Tanpa ragu, Qiao Yu mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga ke titik bersinar itu. Pukulannya menghantam tepat sasaran. Hasilnya mengejutkan, damage yang ia hasilkan langsung melebihi 500 poin. Serangan itu cukup kuat untuk mengguncang seluruh tubuh monster tidur itu. Ma Fei dan Xiangdi terkejut melihat angka damage yang begitu besar. Mereka tidak percaya serangan sebesar itu keluar dari seseorang yang dianggap sebagai mage tanpa skill. Mata Nihma King langsung terbuka, dan sistem mengumumkan bahwa Heart of Nightmares telah dihancurkan. Misi berubah menjadi membunuh Nihma King dengan tingkat kesulitan A rank. Nihma King mengeluarkan raungan marah yang menggema di seluruh ruang bawah tanah. Tubuh besar itu mulai bergerak bangkit dari tidur panjangnya. Qiao Yu memberi perintah cepat agar semua orang bersiap. Ia meminta mereka mengikuti rencana agar ia bisa mendapatkan kesempatan menyerang lagi. Nihma King berdiri tegak dan menatap mereka dengan amarah yang pekat. Dorongan tekanan dari auranya saja sudah membuat udara bergetar. Qiao Yu menunjuk Ma Fei, memintanya untuk menarik agro. Ia tahu pertarungan ini harus dimulai dengan gangguan yang tepat dari rekannya. Ma Fei langsung maju tanpa menunggu komando kedua, berusaha menebas Nihma King untuk mendapatkan perhatiannya. Namun hasilnya mengecewakan, damage yang ia hasilkan hanya 1 digit. Serangannya hampir tak terasa di tubuh monster itu. Ma Fei kesal melihat betapa kecilnya kontribusinya.
Tetapi ia tetap bersikeras menyerang berkali-kali meskipun damage-nya tidak berarti. Ia tetap mengayunkan pedangnya tanpa henti, bertekad mengikis HP Nigma King sedikit demi sedikit. Walau kecil, ia tidak menunjukkan tanda menyerah. Nigma King mengejeknya seperti seekor semut. Monster itu bersiap membunuhnya lebih dulu karena merasa Ma Fei paling mengganggu. Ma Fei membalas dengan teriakan penuh keberanian. Ia mengangkat pedangnya tinggi, menunjukkan bahwa ia tidak gentar meskipun lawannya jauh lebih besar dan kuat. Xiangdi menggunakan skill untuk memperlambat laju serangan Nigma King, sementara Zuo Yu menghalangi serangannya dengan perisai. Mereka berdua berusaha menahan serangan mematikan itu bersama-sama. Namun tetap saja, serangan Nigma King berhasil mengenai Ma Fei. Tubuhnya terdorong ke belakang, menandakan betapa besar kekuatan musuh. Zuo Yu mulai kelelahan, menjelaskan bahwa ia hampir tidak bisa menahan serangan berlapis sambil menyembuhkan Zhao Ziyu. Tekanan dari monster itu benar-benar berat. Ma Fei berteriak lagi, meminta Qiao Yu segera bergerak. Ia merasa dirinya hampir mati jika Qiao Yu terlambat memberi serangan kedua. Qiao Yu akhirnya maju setelah melihat celah. Ia memfokuskan kekuatan fisiknya dan siap memberikan serangan penentu berikutnya. Pukulan Qiao Yu menghasilkan damage 182 poin. Serangan itu membuat Nigma King mundur sedikit, menunjukkan bahwa titik lemahnya benar-benar efektif. Nigma King meraung keras, dan sistem memperingatkan bahwa realem Nigma King akan segera diaktifkan karena HP-nya berada dalam kondisi kritis. Aura kuat keluar dari seluruh tubuh Nigma King. Hanya dari tekanan itu saja, mereka semua menerima damage dan semakin kesulitan bergerak. Qiao Yu memahami bahwa mereka tidak boleh memberi kesempatan sedikit pun. Ia sadar inilah trik yang membuat desa Nigma terperangkap dalam ilusi selama ini. Ia kembali menyerang dengan kecepatan tinggi, membuat HP Nigma King tersisa hanya 128 poin. Serangan ini membuka jalan untuk pukulan terakhir. Qiao Yu melompat tinggi, mengangkat tongkatnya dan mengarahkan seluruh kekuatannya pada titik lemah monster itu. Semua orang menahan napas melihat aksinya. Zhao Ziyu memperingatkan bahwa mananya sudah habis dan ia tidak bisa menyembuhkan lagi. Kondisi itu membuat serangan Qiao Yu harus berhasil. Qiao Yu menggertakkan gigi, menuangkan semua kekuatan dan momentum yang ia miliki pada pukulan terakhir. Tubuhnya berputar di udara sebelum menghantam target. Serangannya mengenai titik lemah Nigma King dengan sempurna. Monster itu roboh dan akhirnya mati, menandai akhir pertarungan yang sangat berbahaya. Sistem memberikan notifikasi panjang, Qiao Yu mendapat first skill boss, banyak atribut poin gratis, bonus EXP, dan kenaikan level. Hadiahnya jauh lebih besar dari misi-misi biasa. Misi tersembunyi dinyatakan selesai. Sistem mulai mengevaluasi kontribusi tiap pemain dan menyiapkan hadiah berdasarkan peringkat mereka. Semua anggota tim bersorak gembira. Mereka tidak percaya bisa mengalahkan Nigma King bersama-sama, apalagi dengan selamat. Zhao Ziyu dan Zuo Yu sama mendapatkan skill tingkat D. Mereka tampak senang namun masih terkejut dengan notifikasi tiba-tiba itu. Xiangdi dan Ma Fei masing-masing mendapat skill level D. Keduanya merasa puas karena mendapatkan skill lumayan saat masih pemula. Sementara Qiao Yu memperoleh peringkat A, hadiah EXP tambahan, dan sebuah skill book level B. Hasil itu menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam misi. Ia mengambil core yang dijatuhkan Nigma King. Dalam hati, ia berharap bos ini memberikan barang yang jauh lebih berharga dibanding monster biasa. Sebuah pedang level B muncul, True Sword Dragon, memberikan bonus attack besar dan efek ignore damage dari sword kilauan. Namun pedang ini memiliki syarat Job Warrior. Qiao Yu kecewa karena equipment yang muncul bukan tipe yang bisa ia gunakan. Raut wajahnya langsung berubah kesal melihat pedang itu. Tanpa pikir panjang, ia melempar pedang itu kepada Ma Fei. Ma Fei terkejut sekaligus bingung menerima hadiah bernilai tinggi begitu saja. Ma Fei menekankan bahwa pedang itu sangat mahal dan bahkan bisa setara harga rumah di Kyoto. Tetapi Qiao Yu tetap merasa itu tidak penting jika ia sendiri tidak bisa memakainya. Qiao Yu menjawab santai bahwa itu hanya satu equipment dari Nigma King. Ia merasa bos itu terlalu pelit memberikan hadiah. Dalam hati, ia membuka panel atributnya. Ia merasa kekuatannya naik signifikan, tetapi HP-nya masih sangat tipis seperti kertas yang mudah sobek. Ia melihat salah satu talent pentingnya. Efek pasif membuatnya bisa mendapat atribut poin dari pertarungan jarak dekat, sementara efek uniknya memungkinkan sinkronisasi atribut tertentu dengan atribut lain.
Namun ada batasan, poin tambahan tidak bisa dialihkan ke atribut berbeda. Ia menyadari ia harus lebih berhati-hati ke depannya dan tidak bisa sembarangan. Akhirnya, sistem mengumumkan bahwa misi tersembunyi selesai dan mereka akan dipindahkan kembali ke dunia nyata. Setelah menyelesaikan misi tersembunyi, kelompok Qiao Yu akhirnya kembali ke akademi. Begitu mereka muncul, suasana sekitar seketika riuh. Para murid langsung bergerombol, berbisik antusias seolah kedatangan mereka adalah berita besar yang ditunggu-tunggu. Kepala sekolah bergegas menghampiri dengan wajah cemas. Ia tampak lega sekaligus terkejut melihat mereka kembali setelah 2 hari menghilang tanpa kabar. Tanpa menunggu penjelasan, kepala sekolah menebak-nebak keadaan mereka. Ia menilai perubahan pada kelimanya cukup mencolok, sampai menganggap mereka baru keluar dari tempat berbahaya yang tersembunyi. Para murid lain langsung takjub. Mereka membicarakan betapa luar biasanya memiliki 5 orang calon jenius terkenal di kelas yang sama, berharap suatu hari bisa sehebat Qiao Yu maupun ketua kelas. Di tengah keramaian itu, Ma Fei hanya menatap Qiao Yu dengan tatapan penuh ambisi. Dalam hatinya, ia bertekad akan mengalahkannya suatu hari nanti, terlebih setelah menerima pedang naga darinya. Suasana mendadak berubah ketika seorang staf berlari terburu-buru, mengabarkan bahwa perwakilan dari 2 universitas besar datang mencari 5 murid tersebut. Mendengar itu, kepala sekolah terdiam sejenak. Ia tak menyangka universitas ternama bisa bergerak secepat ini, bahkan sebelum ia sempat melapor, membuatnya merasa seolah hidupnya akan berakhir dengan pencapaian cemerlang. Tak lama kemudian, 2 orang guru dari Universitas Jingdu dan Huaqing memasuki ruangan. Mereka menyapa kepala sekolah dengan ramah, menunjukkan hubungan lama di antara mereka. Salah satu guru langsung menilai kelima murid tersebut. Ia tampak terkesan melihat prestasi mereka yang mampu menyelesaikan desa Nihmah sekaligus misi tersembunyi. Guru itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Peng Liangji kepada para murid. Ia menjelaskan bahwa Universitas Jingdu tengah mencari talenta luar biasa dari berbagai negara, dan mereka termasuk kandidat yang diincar. Namun guru dari Huaqing terlihat tidak senang. Ia memprotes dengan nada kesal karena rekrutan dilakukan tanpa tes. Seolah saingannya ingin mengambil keuntungan terlebih dahulu. Guru Peng langsung menanggapi dengan tenang. Ia menegaskan bahwa universitasnya memang menunjukkan ketulusan yang besar. Namun jika ada pihak yang ingin menguji kemampuan murid-murid itu, ia siap melanjutkan. Guru dari Huaqing kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pei Xingwo. Ia menenangkan para murid, menjelaskan bahwa tes hanya bertujuan memverifikasi kemampuan mereka secara objektif. Ia melanjutkan bahwa seluruh data kemampuan mereka akan dikumpulkan untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar universitas. Suasana menjadi tegang namun penuh antisipasi. Qiao Yu menimbang situasinya dalam hati. Ia sadar bahwa tes ini akan memverifikasi kemampuan profesional mereka, tetapi ia tidak bisa menunjukkan skill aslinya. Meski begitu, ia tetap harus masuk Universitas Jingdu demi mencari petunjuk tentang orang tuanya. Guru Pei meminta salah satu dari mereka maju untuk menjalani tes pertama. Suasana langsung hening ketika semua menunggu siapa yang akan melangkah lebih dulu. Ma Fei maju dengan percaya diri. Ia memperkenalkan profesi dan levelnya, menunjukkan bahwa dirinya sudah cukup kuat bahkan pada tahap awal. Guru Peng menilai Ma Fei dengan penuh rasa puas. Baginya, seorang murid yang baru menyelesaikan pelatihan dasar namun sudah berada di level itu jelas merupakan bakat langka. Guru Pei memperhatikan postur Ma Fei, lalu meminta murid itu menyerangnya. Nada suaranya terdengar santai, seolah ia ingin mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki. Statistik Guru Pei terpampang, menunjukkan bahwa ia berada jauh di atas murid-murid pemula itu. Namun ia tetap berdiri tenang, menunggu serangan datang. Ma Fei menghunus pedangnya dengan mantap. Ia mengingatkan Guru Pei agar bersiap sebelum ia mulai menyerang. Dalam sekejap, Ma Fei melepaskan teknik serangannya. Pedangnya menebas kuat ke arah barier Guru Pei, menampilkan skill khasnya yang memotong dari garis tipis. Guru Pei sempat terkejut. Ia tidak menyangka seorang murid pemula bisa menghancurkan pertahanannya meskipun ia seorang gunman yang tidak unggul dalam defense. Ia segera memuji teknik Ma Fei yang mampu meningkatkan kekuatan serangan pedangnya. Ma Fei menanggapi dengan sopan, menerima pujian itu sambil tetap menahan rasa bangga. Guru Peng ikut menilai, memuji besarnya kekuatan dan kecepatan Ma Fei. Mereka berdua sama-sama menyadari bahwa statistik murid itu jauh melebihi rata-rata levelnya.
Murid-murid lain yang menonton langsung heboh. Mereka kagum melihat betapa tinggi stat serangan Ma Fei di level rendah, membuat iri sekaligus bangga pada kelas mereka. Guru Pei melirik Guru Peng dengan tajam, menyadari bahwa saingannya itu pasti ingin membawa murid seperti ini ke universitasnya. Ia lalu menawarkan Ma Fei untuk memilih universitas, membuka pintu selebar mungkin. Guru Peng pun ikut menawarkan sumber daya terbaik dari universitasnya, membuat suasana semakin kompetitif. Ma Fei menunda jawabannya. Ia ingin melihat tes murid lain terlebih dahulu. Namun dalam hatinya, ia tetap memiliki ambisi kuat untuk mengikuti dan melampaui Qiao Yu. Guru Pei meminta peserta selanjutnya maju. Tes kembali berlanjut seperti prosedur resmi yang sudah mereka siapkan. Zhao Ziyu maju dan menampilkan skill penyembuhannya. Guru Pei menilai bahwa kemampuannya menyembuhkan seluruh anggota parti di level rendah merupakan hal yang sangat mengesankan. Setelah itu, giliran Zhuo Yu yang maju. Guru Pei mulai menguji kekuatan pertahanannya untuk melihat seberapa tebal perlindungan yang dimiliki murid itu. Saat menerima serangan, Guru Pei terpukau. Meskipun levelnya rendah, Zhuo Yu memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat dari yang ia duga, bahkan mampu memantulkan sebagian serangan. Guru Pei menanyakan apakah efek memantul itu berasal dari bakatnya. Zhuo Yu membenarkan dan menjelaskan kemampuan dasar yang ia miliki. Guru Pei memuji bakat itu sebagai kemampuan yang sangat berharga bagi seorang tank. Bagi posisi seperti itu, kemampuan refleksi serangan adalah keunggulan besar. Setelah itu Yang Xiangdi melangkah. Guru Pei awalnya mengira ia juga seorang tank, karena tubuhnya tidak menggambarkan profesi lain. Namun Xiangdi menyatakan bahwa ia adalah seorang mage. Guru Pei terkejut karena penampilan mereka berdua sama sekali tak sesuai dengan profesi masing-masing. Tes dimulai, namun Xiangdi tidak menunjukkan tanda-tanda sihir apapun. Ia hanya berdiri sambil melakukan sesuatu yang tidak langsung terlihat. Guru Pei makin bingung. Ia tidak merasakan adanya energi sihir, membuatnya berpikir bahwa murid itu tidak melakukan apa-apa. Namun dalam sekejap, lantai di bawah kaki Guru Pei meledak. Serangan itu muncul tiba-tiba, tanpa aura sihir yang bisa dideteksi sebelumnya. Guru Pei sangat terkejut. Bahkan dirinya yang berada jauh di atas level para murid itu tetap kehilangan HP tanpa menyadarinya, suatu tanda serangan berbahaya jika musuh berada di level yang sama. Ia menatap kepala sekolah Sue dengan tanda tanya besar. Baginya, sekolah ini menciptakan terlalu banyak murid berbakat, membuatnya mulai curiga pada kemampuan kepala sekolahnya. Akhirnya giliran Qiao Yu maju. Ia memperkenalkan level dan profesinya. Namun bagian bakatnya tetap tidak diketahui dan membuat banyak orang penasaran. Guru Peng terkejut melihat level Qiao Yu yang 2 tingkat lebih tinggi dari yang lain. Ia mempertanyakan dalam hati apakah bakat Qiao Yu rendah, atau ada alasan lain yang membuatnya tidak mengatakannya. Guru Pei memutuskan tes Qiao Yu tetap dilakukan tanpa mempermasalahkan bakatnya. Qiao Yu menerima dengan tenang, siap menunjukkan kemampuan yang ia pilih untuk tampilkan. Dalam hati, Guru Pei dihantui rasa penasaran. Ia ingin melihat andit seperti apa yang bisa dipanggil seorang necromancer level 7. Namun ia juga berniat menjaga martabatnya sebagai penguji. Saat tes dimulai, Qiao Yu justru maju tanpa memanggil andit. Ia berlari langsung ke arah Guru Pei, membuat guru itu mengira Qiao Yu memiliki teknik jarak dekat yang jarang dimiliki necromancer. Namun ketika melihat cara Qiao Yu mengambil posisi, Guru Pei semakin bingung. Ia tidak mengerti apa yang murid itu rencanakan, terlebih karena caranya tampak terlalu berani. Qiao Yu mengangkat tinjunya dengan santai, seolah hendak memberi pukulan biasa. Guru Pei memutuskan membiarkannya, yakin pukulan seorang mage tidak akan berarti. Namun semua perkiraannya hancur ketika tubuhnya terpental keras akibat satu pukulan Qiao Yu. Damage besar langsung muncul, membuatnya terjatuh dengan kaget. Kerumunan murid membelalak tanpa bisa berkata apapun. Tidak ada satupun yang menyangka hasil tes Qiao Yu akan seperti itu. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kacau oleh suara heboh para murid. Mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seorang necromancer bisa menjatuhkan guru level 25 dengan sekali serang. Guru Peng menatap temannya dengan tidak percaya. Ia bahkan menuduh kemungkinan Guru Pei sengaja mempermudah, karena secara teori tidak mungkin seorang mage sekuat itu secara fisik. Guru Pei sendiri merinding. Ia tak menyangka murid itu bisa memberi pukulan yang hampir membuatnya celaka, membuatnya mempertanyakan apakah itu benar-benar kemampuan level 7.
Sebagian murid mulai mencari-cari penjelasan, bahkan berspekulasi Qiao Yu mungkin memanggil Andit yang menyamar sebagai dirinya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang necromancer bisa sehebat itu. Guru Peng menelan ludah, bersyukur bukan ia yang melakukan tes Qiao Yu. Jika iya, mungkin ia sudah dipermalukan di depan umum. Qiao Yu memastikan apakah tesnya sudah selesai. Guru Peng mengaku bahwa ia lulus, namun mereka tidak bisa menilai kemampuan Anditnya karena Qiao Yu tidak menunjukkannya. Qiao Yu menjelaskan pilihannya untuk mengambil kelas pertarungan fisik. Dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir sekarang, dan masuk ke Universitas Jingdu jauh lebih penting baginya. Guru Peng terdiam sejenak. Ia mengatakan bahwa pilihan itu belum pernah terjadi sebelumnya, lalu memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada kepala sekolahnya. Ketika tersambung, kepala sekolah Jingdu menanyakan alasannya menghubungi. Guru Peng menjelaskan bahwa ia menemukan seorang necromancer berbakat yang justru ingin masuk kelas bertarung fisik. Kepala sekolah Jingdu terkejut sebelum akhirnya mendengar penjelasan lebih lengkap. Begitu mengetahui bahwa Qiao Yu mengalahkan guru lain dengan satu pukulan, ia segera memberi izin penuh untuk memenuhi syarat apapun yang diminta. Hologram kepala sekolah Jingdu langsung muncul di hadapan mereka. Ia memperkenalkan diri dan mengundang Qiao Yu secara pribadi untuk bergabung ke Universitas Jingdu. Qiao Yu tidak ragu lagi. Ia menyatakan kesiapannya untuk bergabung, menghentikan promosi panjang kepala sekolah Jingdu. Di sisi lain, Guru Pei yang juga menghubungi kepala sekolahnya hanya bisa pasrah. Ia harus memberitahu bahwa kesempatan merekrut Qiao Yu sudah hilang. Kepala sekolah Jingdu kemudian menawarkan tempat untuk 4 murid lainnya, mengajak mereka bergabung agar dapat saling melindungi selama berkuliah. Mereka menerima dengan penuh rasa terima kasih. Guru Pei hanya bisa bersungut kesal, merasa Universitas Jingdu mengambil semuanya sekaligus tanpa menyisakan kesempatan baginya. Sementara itu Guru Peng tampak puas. Ia merasa bahwa pencapaian ini akan menjadi momen terbaik dalam karirnya sebagai pengajar penerimaan. Qiao Yu kemudian mengajukan pertanyaan penting. Ia ingin tahu apakah kepala sekolah Jingdu mengenal ayahnya, Qiao Anxing. Kepala sekolah langsung terkejut. Ia mengenal kedua orang tua Qiao Yu dengan baik dan mengaku merasakan kedekatan begitu melihat wajahnya. Dengan penuh harapan, Qiao Yu menanyakan keberadaan orang tuanya. Tatapannya menunjukkan rasa rindu yang sudah lama ia pendam. Kepala sekolah Jingdu menjelaskan bahwa ia sudah lebih dari 10 tahun tidak melihat mereka. Ia hanya bisa mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang sangat berbakat. Dalam hatinya, kepala sekolah itu menyimpan kekhawatiran karena kedua murid lamanya hilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Namun ia memilih tidak menyampaikannya. Ia kemudian menyebut bahwa orang tua Qiao Yu pernah membicarakan tentang dunia pribadi. Ia menyarankan Qiao Yu masuk ke dunia pribadinya karena ada sesuatu yang ditinggalkan untuknya. Selanjutnya ia mengingatkan semua murid bahwa pemberitahuan penerimaan akan segera dikirim. Ia juga menyarankan mereka menyelesaikan dungeon eksklusif profesi masing-masing sebelum tahun ajaran dimulai. Panggilan hologram itu berakhir dengan ucapan perpisahan. Kepala sekolah Jingdu meminta mereka bersiap karena ia menunggu mereka di universitas tersebut. Para siswa kembali duduk di kelas mage setelah seminggu berlalu sejak ujian. Kepala sekolah menjelaskan bahwa mereka dibagi ulang ke dalam kelas sesuai profesi dunia lain masing-masing. Ia menambahkan bahwa kelas ini adalah kelas percepatan khusus sebelum ujian besar. Tujuannya agar lebih banyak siswa bisa diterima di akademi bergengsi. Kepala sekolah menjelaskan bahwa dungeon eksklusif mage biasanya menguji kekuatan mental lewat teka-teki dan dekripsi. Ia menekankan bahwa kerjasama dan bertukar pikiran adalah kunci untuk melewati dungeon itu. Ia melanjutkan pelajaran dengan menjelaskan poin-poin penting terkait tantangan yang biasa muncul di dungeon. Para siswa mengikuti penjelasannya dengan serius. Setelah kelas selesai, Qiao Yu mengikuti Xiangdi menuju suatu tempat yang tampaknya sudah direncanakan sebelumnya. Mereka berjalan cepat seolah ingin menghindari perhatian orang lain. Qiao Yu bertanya ragu apakah yang mereka lakukan diperbolehkan. Xiangdi membalas dengan santai, menjelaskan bahwa praktik langsung jauh lebih berguna daripada teori, terutama karena dungeon makin berbahaya bila terlalu banyak pemain masuk. Xiangdi berkata bahwa lebih baik mereka mencoba dulu daripada membiarkan orang lain membebani mereka nanti. Ia juga menyebut bahwa dungeon eksklusif bisa diulang tanpa hadiah, jadi tidak masalah jika harus menunggu giliran. Dengan penuh semangat, Xiangdi menghampiri penjaga dungeon.
Ia memberikan pemberitahuan keras bahwa mereka ingin memasuki dungeon eksklusif mage. Penjaga bernama Elaine itu menyambut mereka secara formal. Ia segera memulai proses pengundian dungeon untuk dua pemain itu. Hasil undian muncul, memberitahu bahwa dungeon yang mereka dapatkan adalah Ten Tausat Poison Cave. Xiangdi terlihat lebih bersemangat, sementara Qiao Yu bersiap masuk. Qiao Yu mengajak temannya masuk, tetapi Xiangdi menahannya dan mengingatkan bahwa mereka harus mengikuti perintah misi terlebih dahulu. Qiao Yu mengaku tidak tahu soal misi yang dimaksud, membuat Xiangdi frustasi. Xiangdi menjelaskan bahwa tanpa mengikuti perintah misi, tidak mungkin menyelesaikan dungeon sebelumnya seperti Skeleton Cave. Xiangdi menebak bahwa Qiao Yu pasti membunuh semua kerangka waktu itu. Ia memuji Qiao Yu dengan heran, menyebutnya seperti seekor harimau karena menghadapi dungeon sesulit itu tanpa mengikuti aturan. Elaine kemudian menjelaskan legenda tentang sebuah suku jahat dari Tenggara Guizhou. Ia menyebutkan bahwa suku itu terkenal mampu memurnikan serangga beracun dan memiliki sifat kejam serta licik. Elaine melanjutkan bahwa orang yang diracuni akan menderita karena serangga itu berkembang biak di dalam tubuh. Pada akhirnya, tubuh korban akan dilahap hingga mati sepenuhnya. Elaine menampilkan misi yang harus mereka selesaikan di dungeon. Ada dua tugas utama, menemukan suku jahat legendaris dan memusnahkan semua serangga beracun yang berasal dari mereka. Qiao Yu dan Xiangdi melangkah masuk ke portal dungeon. Sebelum mereka benar-benar masuk, sistem mengingatkan bahwa dungeon ini membutuhkan 5 pemain, dan 3 anggota tim tambahan akan dicocokkan otomatis. Sesampainya di dalam, 3 orang lain sudah menunggu mereka. Salah satu dari mereka memperingatkan agar Qiao Yu dan Xiangdi tidak menghambat, sementara yang lain mengingatkan rekannya agar tidak terlalu keras. Gadis di antara mereka memperkenalkan diri sebagai Fang Yuan, seorang fire mage. Ia juga memperkenalkan adiknya, Fang Sun, dan seorang pria bernama Long Chang yang tampak paling agresif. Xiangdi memperkenalkan dirinya dan Qiao Yu dengan sopan. Ia mengajak semua orang bekerja sama agar dapat melewati level berikutnya dengan lancar. Kelimanya berhenti di depan sebuah gerbang batu besar. Fang Yuan menunjukkan 5 kata terukir di dinding, yang menurutnya merupakan petunjuk untuk membuka pintu tersebut. Namun Long Chang tidak mau repot, dan langsung menyerang pintu itu dengan tombaknya. Serangannya tidak menghasilkan apa-apa, bahkan pintunya tidak bergerak sedikitpun. Fang Yuan menyimpulkan bahwa pintu itu kebal terhadap sihir dan serangan biasa. Ia menyarankan mereka kembali mempelajari kata-kata petunjuk untuk mencari cara membukanya. Saat yang lain masih memperdebatkan petunjuk, Qiao Yu maju perlahan ke depan pintu. Ia tampak ingin mencoba sesuatu tanpa banyak bicara. Fang Yuan akhirnya menyadari jawaban dari teka-teki itu dan hendak menjelaskannya. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Qiao Yu sudah bergerak lebih cepat. Dengan satu pukulan kuat, Qiao Yu menghancurkan pintu batu itu begitu saja. Pintu itu pecah berkeping-keping, membuat semua orang terdiam tidak percaya. Ketiga pemain tambahan terkejut saat melihat hasilnya. Mereka tidak habis pikir bagaimana seseorang di dungeon mage bisa mengandalkan kekuatan fisik sebesar itu. Xiangdi langsung menghampiri Qiao Yu dengan bangga. Ia memuji kekuatannya seolah sudah yakin sejak awal bahwa Qiao Yu mampu melakukannya. Qiao Yu hanya menjelaskan bahwa ia sekadar ingin mencoba membuka pintu secara fisik. Ia sendiri terkejut karena ternyata pintunya jauh lebih rapuh dari dugaan. Mereka melanjutkan perjalanan masuk ke lorong berikutnya. Di depan mereka muncul sebuah pintu lain, namun yang lebih menarik perhatian adalah bunga-bunga aneh di sekelilingnya. Qiao Yu memperingatkan agar berhati-hati karena bunga itu terlihat tidak normal. Xiangdi menunjukkan lengannya yang sudah menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh racun bunga itu. Tak lama kemudian, mereka semua menyadari bahwa darah mereka terus berkurang. Efek racunnya bekerja perlahan tapi pasti. Xiangdi mulai panik dan bertanya apa yang harus dilakukan. Qiao Yu menyuruh mereka terus bergerak maju karena berhenti di tempat hanya akan mempercepat kematian mereka. Dalam hati, Qiao Yu merasa cemas karena health point-nya akan habis sebelum setengah jam. Ia mengakui bahwa HP miliknya masih terlalu rendah untuk menghadapi area seperti ini. Langkah mereka kembali terhenti di depan pintu batu lain yang bentuknya persis seperti sebelumnya. Situasinya semakin mendesak karena racun terus menggerogoti mereka. Long Chang mengeluh frustasi, mengira bahwa mereka harus memecahkan petunjuk lagi. Fang Yuan makin cemas karena waktu mereka tidak banyak untuk menebak kata baru. Tanpa menunggu penjelasan apapun,
Qiao Yu kembali menghantam pintu itu dengan tangan kosong. Pintu itu remuk seketika, membuka jalan lebih cepat dari yang lain kira. Long Chang kini benar-benar terkesan dengan kekuatan Qiao Yu. Ia mulai merasa bahwa petunjuk dan tebak-tebakan tidak penting selama Qiao Yu ikut bersama mereka. Sistem memberi notifikasi bahwa misi pertama telah selesai karena mereka berhasil menemukan suku jahat legendaris di dalam dungeon. Itu menandakan bahwa mereka telah memasuki area inti Ten Thousand Poison Cave. Mereka tiba di luar ruangan menuju area hutan berbatu. Pemandangan itu menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat dengan pusat suku beracun tersebut. Tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul di belakang mereka tanpa suara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Dong dan bertanya apakah mereka berasal dari luar suku. Gadis itu menatap tubuh mereka satu persatu dan langsung menyadari tanda racun. Ia mengenali racunnya sebagai racun bunga Bianhua. Xiao Dong mendesak mereka untuk mengikuti dirinya kembali ke Gua Wanling. Ia memperingatkan bahwa bila racunnya sudah terlalu menyebar, tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Qiao Yu tetap waspada terhadap kehadiran gadis itu. Ia bertanya-tanya sejak kapan gadis itu ada di sana dan kenapa ia begitu mengenal Gua Wanling. Fang Yuan menyarankan agar mereka mengikuti Xiao Dong dulu untuk menghilangkan racun. Ia menganggap itu keputusan paling aman sebelum mereka menentukan langkah berikutnya. Mereka mengikuti Xiao Dong masuk ke sebuah pemukiman kecil yang tersembunyi. Sesampainya di depan rumah, Xiao Dong memanggil orang tuanya dengan antusias. Ibunya keluar dan melihat rombongan itu dengan bingung. Xiao Dong menjelaskan bahwa mereka adalah orang luar yang ditemuinya di pegunungan, dan semuanya terkena racun Bianhua. Ibu Xiao Dong meminta mereka menunggu sebentar sambil masuk ke dalam rumah untuk duduk. Ia bersiap membuatkan ramuan untuk menghilangkan racun mereka. Tak lama kemudian, Ibu Xiao Dong membawa semangkuk ramuan berwarna mencurigakan. Ia mengatakan bahwa itulah sup wudu yang dapat menetralkan racun. Namun sup itu terlihat pekat dan mengeluarkan aroma aneh. Warna dan teksturnya membuat semua orang spontan curiga meski mereka tetap membutuhkan penawarnya. Long Chang mencoba mengalihkan siapa yang harus minum dulu. Ia menunjuk Xiangdi karena dianggap paling kuat, tetapi Xiangdi segera menolak dengan alasan kondisi tubuhnya tidak sedang baik. Tanpa ragu, Qiao Yu mengambil mangkuk itu dan langsung meminumnya. Ia tahu racunnya terus menyebar dan ia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Setelah menelannya, ia merasakan rasa sup itu jauh lebih enak dari yang terlihat. Dalam sekejap, racunnya benar-benar hilang, dan ia menyuruh yang lain segera meminum bagian mereka sebelum terlambat. Meskipun wajah mereka menahan mual, para pemain akhirnya meminum sup itu satu persatu. Perlahan, mereka mulai merasakan efek racun menghilang dari tubuh mereka. Setelah kondisi mereka stabil, Qiao Yu meminta penjelasan soal asal-usul Gua Wanling. Xiao Dong menjawab bahwa ia hanya tahu aturan yang diberikan pemimpin klan dan tidak memahami sejarah suku. Ibu Xiao Dong lalu menyuruh mereka pergi karena suku Wanling tidak menerima orang luar. Ia menegaskan bahwa racun mereka sudah sembuh dan tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama. Xiao Dong tampak kesal mendengar sikap ibunya. Ia protes karena orang luar jarang datang, dan ia tidak setuju jika mereka langsung diusir begitu saja. Ia kemudian meyakinkan Qiao Yu dan yang lainnya agar tidak memikirkan ucapan ibunya. Ia bahkan menawarkan mereka untuk tinggal selama yang mereka butuhkan. Qiao Yu menerima tawaran itu dengan sopan, mengakui bahwa mereka masih perlu beristirahat. Namun, dalam pikirannya, ia curiga dengan sikap keluarga Xiao Dong yang tidak seragam. Xiao Dong dan kedua orang tuanya kemudian keluar dari rumah. Mereka pamit agar rombongan itu bisa beristirahat dengan tenang. Saat berjalan pergi, Xiao Dong terlihat gembira sambil menyebut tentang malam bulan purnama. Kalimatnya terdengar aneh, seolah menyiratkan sesuatu yang akan terjadi malam itu. Di tengah hutan, Xiao Dong tiba-tiba muncul dalam bentuk dewasa bersama sekelompok anggota suku lainnya. Mereka tampak sedang bersiap melakukan sebuah ritual. Beberapa manusia yang diikat diletakkan di sekitar altar. Para anggota suku memohon berkah kepada kawanan serangga, dan mereka menawarkan tubuh-tubuh itu sebagai persembahan segar. Xiao Dong meneteskan darahnya ke altar sebagai bagian dari ritual. Ribuan serangga merespons, berterbangan menuju tubuh para korban dengan kecepatan mengerikan. Dalam hitungan detik, serangga-serangga itu melahap tubuh manusia itu hingga hanya meninggalkan tulang belulang. Qiao Yu dan kelompoknya yang mengintip dari kejauhan langsung terkejut.
Mereka tidak menyangka bahwa suku itu benar-benar memakan manusia melalui kawanan serangga. Qiao Yu mengajak yang lain untuk mundur dan melarikan diri sebelum mereka ketahuan. Ia menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi serangga sebanyak itu tanpa serangan area. Namun gerakan mereka rupanya terdeteksi. Xiao Dong menoleh dan mencium keberadaan mereka, menyebut mereka sebagai tikus yang sedang bersembunyi. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Para anggota suku segera bergerak menuju tempat persembunyian Qiao Yu dan timnya. Rombongan Qiao Yu kembali ke ruangan sebelumnya untuk berdiskusi cepat. Mereka harus menentukan langkah sebelum suku itu menemukan mereka. Fang Yuan menyatakan bahwa suku tersebut sangat taat pada aturan. Ia khawatir mereka akan dijadikan persembahan berikutnya jika ketahuan ingin memusnahkan serangga. Sebelum mereka sempat menyusun rencana, terdengar suara serangga berdengung dari lantai. Suara itu semakin dekat dan membuat seluruh ruangan terasa mencekam. Ratusan serangga tiba-tiba bermunculan dari celah lantai. Mereka memenuhi ruangan dan bersiap menyerang kelompok itu. Kelompok Qiao Yu langsung melawan serangga-serangga itu. Mereka bekerja cepat, membunuh sebanyak mungkin agar tidak terkepung. Sistem memberitahu Qiao Yu bahwa serangan jarak dekat pada serangga terlalu lemah untuk memberinya stat. Qiao Yu merasa geli dalam hati, membayangkan betapa mudahnya mendapat stat jika membunuh semut juga dihitung. Xiangdi menggunakan 2 talent miliknya sekaligus. Sihirnya mengikat banyak serangga dan kemudian meledakkannya dalam satu hentakan. Qiao Yu memuji kemampuan Xiangdi yang berhasil mengombinasikan 2 talent sekaligus. Xiangdi menjawab bahwa hal itu menghabiskan hampir seluruh mana miliknya. Seorang bawahan Xiao Dong tiba-tiba muncul di depan mereka. Ia menyindir bahwa mereka cukup kuat, namun tetap dianggap menggunakan sihir terlarang untuk membunuh serangga suku mereka. Xiangdi langsung merespons dengan serangan cepat. Ia meluncurkan Ground Explosion Magic tepat ke arah musuh tersebut. Namun serangan itu sama sekali tidak melukainya. Pria itu berdiri tegap sambil mengejek bahwa teknik seperti itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Sistem menampilkan statistiknya, memperlihatkan bahwa ia merupakan NPC bernama Zhu Xie. Datanya menunjukkan level dan atribut yang sangat tinggi, hampir setara dengan monster boss. Long Chang panik melihat betapa kuatnya Zhu Xie. Fang Yuan memperingatkan bahwa misi di dungeon ini memang bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pemula. Dalam hati, Qiao Yu mulai curiga bahwa dungeon eksklusif ini memiliki perbedaan dari dungeon lain. Ia merasa ada sesuatu yang membuatnya lebih berbahaya dari seharusnya. Qiao Yu kemudian menerjang dengan tangan kosong. Zhu Xie menertawakannya, menganggap pukulan Qiao Yu tidak akan sebanding dengan kekuatan tubuhnya yang lebih besar. Namun begitu pukulannya mendarat, damage besar langsung muncul. Serangan itu membuat Zhu Xie terpental dan menunjukkan betapa kuatnya kekuatan fisik Qiao Yu. Zhu Xie langsung marah besar setelah menerima pukulan tersebut. Ia menganggap tidak mungkin manusia biasa bisa melukainya hingga sejauh itu. Long Chang terkejut melihat statistik Zhu Xie yang meningkat setelah ia marah. Zhu Xie mengumumkan bahwa pertahanannya kini berlipat ganda dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Dengan percaya diri berlebihan, Zhu Xie mengatakan bahwa ia akan menggunakan darah mereka sebagai persembahan. Ia meremehkan kemampuan Qiao Yu dan timnya. Namun hanya dalam hitungan detik, Qiao Yu menghujaninya dengan pukulan brutal. Zhu Xie terkapar babak belur, membuatnya tampak jauh dari ancaman berbahaya yang dibayangkan sebelumnya. Para anggota tim terdiam melihat hasilnya. Mereka terkesan sekaligus takut dengan betapa mengerikannya kekuatan Qiao Yu. Qiao Yu memanfaatkan momen itu untuk bertanya pada Zhu Xie tentang ritual yang mereka lihat. Ia ingin tahu korban-korban itu dikorbankan untuk apa dan siapa perempuan yang memimpin ritual tersebut. Dengan ketakutan, Zhu Xie menjelaskan bahwa ritual itu dilakukan setiap bulan untuk menghormati Ratu Serangga. Ia menyebut bahwa sarang utama dan pusat perkembangbiakan serangga berada di sumur batu hijau kuno. Xiangdi segera menyimpulkan bahwa keluarga Xiao Dong sengaja menyembuhkan mereka agar bisa dijadikan persembahan berikutnya. Ia merasa bagian itu kini masuk akal setelah mendengar penjelasan Zhu Xie. Qiao Yu lalu menanyakan perbedaan penyebutan nama suku yang ia dengar. Zhu Xie tampak bingung mendengar nama Xiao Dong, seolah tidak mengenali nama tersebut sama sekali. Zhu Xie menjelaskan bahwa hanya ada satu nama yang mengandung kata Dong di seluruh suku mereka. Itu adalah nama sang matriark, Sun Dong, yang memimpin suku tersebut.
Qiao Yu menyadari sesuatu setelah mendengar itu dan mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan. Zhu Xie, ketakutan, meminta izin untuk pergi. Namun begitu ia selesai bicara, Qiao Yu langsung menghabisinya. Sistem memberi pemberitahuan bahwa ia mendapatkan stat poin tambahan dan XP berkat serangan jarak dekat itu. Sistem kembali memberikan notifikasi bahwa Qiao Yu naik level. Ia juga mendapatkan item S-Rank langka, Sage's Protection, yang mampu meniadakan satu serangan mematikan. Qiao Yu tersenyum puas setelah melihat item yang ia peroleh. Ia tidak menyangka NPC seperti Zhu Xie dapat menjatuhkan item sekuat itu. Fang Yuan panik dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Long Chang menambahkan bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Qiao Yu untuk menghadapi seluruh suku sendirian. Qiao Yu mengatakan bahwa mereka tidak perlu menghadapi suku itu langsung. Ia menyebutkan bahwa misi mereka hanya mengharuskan memusnahkan semua serangga, bukan melawan para anggota suku. Ia menekankan bahwa sarang utama berada di dalam sumur batu hijau. Ini adalah saat terbaik untuk meledakkan sumur sebelum Sundong mengetahui kejadian sebelumnya, kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. Qiao Yu dan yang lainnya kembali ke lokasi pengorbanan Sundong, tetapi tempat itu kini kosong sepenuhnya dan mereka bergegas untuk mendekat. Fang Yuan tampak terkejut saat melihat dua jasad tua yang ia kenali sebagai orang tua Sundong, membuat suasana semakin mencekam. Qiao Yu menahan emosinya dan meminta semuanya untuk tidak terpaku pada pemandangan itu. Ia mengajak mereka segera menghancurkan sumur batu selagi ada kesempatan. Mereka berkumpul dan mengeluarkan serangan gabungan dengan penuh tenaga. Ledakan besar menghancurkan sumur batu itu, menyebar pecahan dan debu ke segala arah. Xiangdi memandangi reruntuhan dengan heran, merasa seharusnya musuh sudah mati. Namun ia bingung karena sistem tidak memberikan tanda bahwa misi telah selesai. Saat kebingungan mereka memuncak, Sundong tiba-tiba muncul di belakang kelompok itu. Senyum liciknya menunjukkan bahwa ia sudah memperkirakan langkah mereka sejak awal. Ia tidak sendirian, Kuang Mang, prajurit terkuatnya, berdiri tepat di sampingnya dengan aura mengancam. Dari cara Sundong berbicara, jelas ia sudah mengetahui bahwa para pemain telah berhasil membunuh Zhu Xie. Qiao Yu menatapnya tajam, memanggilnya dengan sebutan yang mengungkap identitas aslinya sebagai matriark Gua 10.000 Racun. Namun ia juga memanggilnya Xiao Dong, mengingatkan masa lalu yang pernah mereka lalui. Sundong merespons dengan nada mengejek, seolah menertawakan ketegangan itu. Ia bertanya apakah Qiao Yu lebih menyukai wujudnya sekarang atau bentuk lamanya. Tubuhnya berubah menjadi Xiao Dong, seorang gadis kecil dengan tampilan polos yang kontras dengan sifatnya yang kejam. Ia menunjukkan wujud itu sambil menggoda, seolah ingin membuat Qiao Yu ragu. Dengan nada penuh penyesalan palsu, ia mengatakan bahwa seharusnya ia ingin mengampuni Qiao Yu dan meneruskan garis keturunannya dengannya. Namun karena Qiao Yu membunuh banyak serangganya, ia merasa wajib mengorbankannya agar sang ratu tidak murka. Qiao Yu akhirnya bertanya alasan sebenarnya ia membunuh anggota sukunya sendiri, bahkan orang tuanya. Namun Sundong hanya tertawa, seolah itu bukan hal penting. Ia menjawab dengan datar bahwa anggota sukunya hanyalah sampah yang tidak berguna. Menurutnya, mereka tidak layak hidup jika tidak taat. Amarah Qiao Yu memuncak, wajahnya mengeras menahan emosi. Ia menuntut jawaban, tidak percaya seseorang bisa bersikap sekejam itu tanpa alasan. Sundong justru mempermainkannya, terpancing melihat Qiao Yu marah. Dengan nada santai ia melanjutkan, seolah ingin memprovokasi sebelum pertempuran dimulai. Serangan serangga Sundong langsung dilepaskan ke arah mereka seperti gelombang besar yang datang bersamaan. Hewan-hewan itu bergerak cepat dan agresif, memaksa semua orang mundur. Melihat situasi memburuk, rekan-rekan Qiao Yu maju untuk membantu menahan serangan itu. Mereka membentuk barisan untuk mengurangi tekanan yang menghantam dari segala arah. Namun Kuang Mang melompat masuk dengan kekuatan brutal dan menghancurkan formasi mereka dalam satu tebasan. Serangan itu membuat mereka terpencar dan kehilangan koordinasi. Kuang Mang menatap kelompok itu dengan dingin, jelas menunjukkan bahwa ia tidak mengizinkan siapapun mendekati matriark. Sikap mengintimidasinya membuat suasana semakin mencekam. Statistik Kuang Mang muncul, memperlihatkan bahwa ia adalah NPC normal dengan mode Insect Bite aktif. Angka-angkanya menunjukkan ia cukup kuat untuk menjadi ancaman serius bagi kelompok itu. Qiao Yu mulai kewalahan menghadapi banyaknya serangga yang terus menerjang tanpa henti. Ia menyadari jika pertempuran berlanjut seperti ini,
mereka semua bisa mati tanpa kesempatan membalas. Ia mengukur pikirannya sendiri, mencoba menghitung peningkatan stat yang ia butuhkan untuk menahan serangan Kuang Mang. Keputusannya antara mengaktifkan talent atau bertarung apa adanya membuatnya semakin tertekan. Setelah mempertimbangkan kemampuannya, ia memilih tetap bertarung tanpa mengandalkan talent besar terlebih dahulu. Baginya, membunuh Sun Dong adalah satu-satunya cara menghentikan kawanan serangga itu. Sun Dong semakin bersemangat melihat keputusan Qiao Yu untuk maju. Ia mengejeknya, seolah menunggu saat Qiao Yu menjadi santapan serangganya sendiri. Namun Qiao Yu melesat cepat dan berhasil menembus pertahanan Sun Dong, melubangi tubuhnya dengan satu pukulan keras. Serangan mendadak itu membuatnya terkejut. Sun Dong langsung mengaktifkan mode bertarungnya, wajahnya berubah menjadi jauh lebih ganas. Ia menanggapinya dengan kemarahan, tidak menerima serangan Qiao Yu begitu saja. Statistik Sun Dong sebagai rare NPC muncul, mengungkap level dan talent yang ia miliki. Meskipun statnya tidak setinggi Ju Xie, informasi itu membuat situasi terasa semakin membingungkan bagi Qiao Yu. Qiao Yu tercengang karena Sun Dong ternyata termasuk NPC langka dengan aturan yang tidak cocok dengan kekuatannya. Ia mengira Sun Dong sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Sun Dong meremehkan serangan yang baru saja diterimanya dan menyindir Qiao Yu. Ia menganggap serangan langsung ke perut hanya membuat situasi lebih berbahaya bagi Qiao Yu sendiri. Pertarungan kembali meledak ketika Sun Dong menyerang lebih cepat dari sebelumnya, sementara Qiao Yu membalas dengan kekuatan fisiknya. Keduanya saling bertukar pukulan tanpa ragu. Namun kecepatan Sun Dong meningkat dan ia berhasil menusuk dada Qiao Yu. Serangan mendadak itu membuat Qiao Yu terhuyung dan darah langsung keluar dari mulutnya. Qiao Yu merasakan tubuhnya melemah dan menyadari bahwa daya tahan Sun Dong meningkat drastis dalam sekejap. Ia tidak punya waktu untuk menyiapkan pertahanan ketika serangan itu menghantam. Sun Dong tersenyum puas melihat Qiao Yu terluka parah. Ia berbicara dengan tenang, seolah sudah membayangkan bagaimana ia akan memperlakukan tubuh Qiao Yu setelah mati. Xiang Di melihat itu dan langsung panik memanggil nama Qiao Yu. Ia khawatir sahabatnya itu tidak bisa bertahan lebih lama. Kuang Mang memanfaatkan momen lengah Xiang Di dan menyerangnya. Beruntung Xiang Di masih sempat menghindar meski serangan itu hampir mengenainya. Kuang Mang menegaskan kembali bahwa ia adalah lawan mereka, tidak mengizinkan siapapun mencampuri urusan matriark. Tatapannya penuh ancaman, memaksa mereka fokus kepadanya. Xiang Di membalas dengan skill Sen Binding, mencoba mengikat Kuang Mang menggunakan pasir tebal. Namun Kuang Mang menertawakannya karena merasa teknik itu tidak akan berpengaruh. Dengan percaya diri Kuang Mang menebas pasir itu, menganggapnya hanya hambatan ringan. Tapi hasil yang ia harapkan tidak terjadi. Pasir yang ditebasnya justru membungkus tubuhnya dan mengunci pergerakannya. Lalu meledak dengan keras dan membunuhnya. Xiang Di berubah drastis menjadi kurus setelah mode Fat Burning aktif. Peningkatan spirit yang sangat besar membuatnya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa ragu ia berlari menuju Qiao Yu untuk menyelamatkannya. Qiao Yu terkejut melihat perubahan fisik Xiang Di yang begitu tiba-tiba. Xiang Di menjelaskan bahwa rasa cemasnya memicu pembakaran lemak yang mempercepat peningkatan spiritnya. Kini ia memiliki hampir 300 spirit, angka yang tidak masuk akal bagi seorang pemula. Qiao Yu menilai peningkatan itu dan sadar betapa kuatnya perubahan tersebut. Dengan spirit setinggi itu, Xiang Di bahkan hampir sebanding dengan mage tingkat 2. Tanpa membuang waktu, Qiao Yu menahan tubuh Sun Dong dengan erat dan meminta Xiang Di meledakkan mereka berdua. Ia ingin memanfaatkan momen itu untuk mengakhiri pertarungan. Xiang Di tercengang dan menolak karena serangan itu bisa membunuh Qiao Yu juga. Ia tidak ingin menyakiti sahabatnya yang sudah hampir mati. Namun Qiao Yu meyakinkannya bahwa itu satu-satunya cara. Tatapannya serius, meminta Xiang Di untuk mempercayai keputusannya sepenuhnya. Sun Dong mencoba melepaskan diri dan meronta kuat-kuat, takut mati bersama Qiao Yu. Namun Qiao Yu menahannya dengan seluruh tenaga tersisa. Ledakan besar dari Ground Explosion Magic terjadi, mengguncang seluruh gua. Cahaya ledakan menelan tubuh Qiao Yu dan Sun Dong sekaligus. Xiang Di dan yang lainnya menatap ke arah kepulan asap sambil menahan napas. Mereka berharap Qiao Yu masih selamat dari ledakan tersebut. Sistem mendeteksi bahwa serangan mematikan telah terjadi dan Sages Protection otomatis diaktifkan. Serangan fatal itu dinegasikan, dan sistem memberikan talent baru kepada Qiao Yu sebagai hadiah tambahan.
Deskripsi talent strong contract muncul, menjelaskan hubungan timbal balik antara HP dan kekuatan. Efeknya jelas sangat menguntungkan bagi gaya bertarung Qiao Yu. Qiao Yu tersenyum tipis, menyadari betapa besar keuntungan talent baru itu. Ia mulai menghitung potensi kekuatan dan tambahan HP yang bisa ia hasilkan. Dengan total HP hampir 1.800, ia merasa jauh lebih aman untuk menghadapi bos-bos dunia buatan ke depannya. Ia tidak lagi takut dengan serangan sekali pukul. Xiangdi berlari ke arahnya dengan wajah kacau, merasa bersalah hampir membunuhnya. Qiao Yu menenangkan Xiangdi, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Qiao Yu bertanya apakah Sun Dong meninggalkan drop item, tetapi Xiangdi tidak menerima notifikasi apapun. Kecurigaan langsung muncul bahwa Sun Dong mungkin masih hidup. Dari kepulan asap, Sun Dong muncul kembali dengan wajah penuh kemarahan. Tubuhnya tampak tak banyak terluka, membuat semua orang sadar bahwa pertarungan belum selesai. Ia kemudian berubah ke wujud aslinya, yaitu sosok setengah manusia setengah laba-laba yang jauh lebih besar dan berbahaya. Statistik barunya menampilkan level dan kekuatan yang meningkat drastis. Qiao Yu terkejut melihat bentuk itu dan menyadari betapa kuatnya Sun Dong sekarang. Ia meminta Xiangdi menggunakan Ground Explosion Magic lagi, namun Xiangdi mengaku spiritnya sudah kembali rendah. Tiba-tiba sistem mengeluarkan peringatan bahwa bos telah diperkuat oleh kekuatan misterius. Pesan itu meminta semua player pemula segera meninggalkan dunia tersebut. Meski peringatan itu jelas-jelas mendesak mereka pergi, Qiao Yu tidak mau menyerah. Xiangdi berusaha meyakinkannya untuk kabur. Karena melawan monster itu saja sudah di luar kemampuan mereka. Sistem mengeluarkan pesan berikutnya, memperkirakan bahwa bos tidak dapat dikalahkan. Pemain diminta mengulang dunia buatan, namun Qiao Yu menolak keras. Qiao Yu bersikeras untuk tetap melanjutkan misi, mengingat pesan khusus yang ia dapat dari kepala sekolah Ji Pingyang. Ia menegaskan bahwa apapun asal-usul Sun Dong, hari ini ia tetap harus mati. Sun Dong menyambut tantangan itu dengan amarah yang membara dan penuh rasa jijik. Ia bersiap menghancurkan tubuh Qiao Yu dengan kekuatan barunya. Mereka saling melancarkan pukulan, menerima damage dari satu sama lain. Tubuh mereka bergerak cepat, menciptakan benturan keras berkali-kali. Pertempuran terus berlanjut, dan meski Sun Dong tampak lebih kuat, damage Qiao Yu justru lebih besar. Kecepatan peningkatan kekuatan Qiao Yu membuat Sun Dong frustasi. Dalam hatinya, Sun Dong mulai panik melihat Qiao Yu belum juga tumbang. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seorang player level 8 mampu menahan serangan bos sekuat dirinya. Ia semakin bingung saat memikirkan jumlah kekuatan Qiao Yu yang tak masuk akal untuk seorang mage. Pertanyaan tentang identitas Qiao Yu mulai mengganggunya. Sun Dong mendadak menuduh bahwa Bai Ze pasti berada di balik penciptaan Qiao Yu. Ia berbicara dengan nada yakin, seolah hanya Bai Ze yang sanggup melahirkan monster seperti itu. Dalam hatinya, Sun Dong semakin yakin bahwa Bai Ze adalah satu-satunya penjelasan. Ia teringat bahwa Bai Ze juga yang menciptakan dirinya, membuat segalanya terasa masuk akal baginya. Qiao Yu menepis asumsi itu dan menyatakan dirinya dengan tegas. Ia tidak peduli siapa Bai Ze atau Hei Ze, yang penting dirinya adalah Qiao Yu. Dengan tenaga penuh, Qiao Yu mengayunkan tongkatnya dan memukul Sun Dong sangat keras. Benturan itu mengguncang seluruh area, membuat tubuh Sun Dong terhuyung. Dalam hatinya, Sun Dong menyebut nama Qiao dan teringat sesuatu. Ia mulai menghubungkan nama belakang itu dengan sosok lotnya, dan tampak frustasi, tidak mengerti kenapa ia membunuhnya. Tak lama kemudian, Sun Dong tumbang dan tubuhnya mati sepenuhnya. Sistem mengonfirmasi bahwa Qiao Yu mendapatkan stat point gratis dan XP sebagai hadiah kemenangan. Dunia buatan kemudian mengeluarkan pengumuman bahwa anomali gua 10.000 racun telah diatasi. 5 player dinyatakan berhasil menyelesaikan dunia khusus tersebut. Sistem menampilkan peringkat pemain, dengan Qiao Yu menerima peringkat tertinggi yaitu S yang Xiangdi juga mendapat hasil yang sangat tinggi, berada di peringkat A. Sebagai hadiah, Qiao Yu memperoleh XP tambahan, stat point gratis, serta sebuah buku talent peringkat akil itu juga otomatis menaikkan levelnya lagi. Qiao Yu kemudian memeriksa status barunya dan menyadari bahwa ia telah mencapai level 10. Ia merasa kini benar-benar memasuki tahap awal sebagai player yang mampu bermain solo. Ia memeriksa item dari core boss dan menemukan sebuah armor Wild Speeder's Breastplate. Efeknya menambah HP dalam jumlah besar, namun membutuhkan level 11 untuk digunakan.
Qiao Yu tersenyum dalam hati, menyadari armor tersebut sangat cocok dengan talent strong kontrak miliknya. Penambahan HP besar akan semakin meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Selain itu, ia mendapatkan sebuah kubus Rubik misterius yang tampak tersegel oleh kekuatan aneh. Benda tersebut menarik perhatiannya karena bentuk dan auranya berbeda dari item lain. Tiba-tiba kubus itu menyala dan terserap masuk ke dalam tubuhnya. Sistem memberitahu bahwa kubus tersebut mengenali pemiliknya dan kini terikat padanya. Juga memberikan kemampuan khusus untuk menilai kemampuan orang lain. Qiao Yu terkejut mengetahui bahwa kubus itu masih memiliki kemampuan tersegel. Ia merasa satu kemampuan saja sudah sangat kuat, apalagi jika kemampuan yang terkunci bisa terbuka suatu hari nanti. Tak lama kemudian, Elaine muncul dan menyampaikan ucapan selamat kepada kelima player. Kehadirannya menandakan bahwa sesi dunia buatan hampir selesai. Elaine memberikan hadiah tambahan berupa peningkatan spirit sebesar 20% kepada semua player. Semua orang tampak senang dengan bonus itu. Xiangdi sangat bersemangat mendengar hadiahnya dan merasa peningkatan itu luar biasa. Ekspresinya cerah, seolah tidak percaya mendapat bonus sebesar itu. Namun berbeda dari yang lain, Qiao Yu tampak tidak terlalu senang. Baginya spirit yang ia punya nol, sehingga peningkatan 20% sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Fang Yuan menghampiri dan berterima kasih kepada Qiao Yu karena telah menyelamatkan mereka. Qiao Yu hanya membalas singkat sebelum berpamitan. Fang Yuan kemudian bertanya universitas mana yang akan mereka masuki, dan Qiao Yu menjawab bahwa mereka sudah mendapat tempat di Jingdu. Mendengar itu, Fang Yuan bertekad mengejar universitas yang sama. Sementara itu, Elaine memperhatikan Qiao Yu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Senyumnya mengandung sesuatu yang tersembunyi, seolah ia mengetahui lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Sistem menampilkan statistik lengkap Qiao Yu saat ini, mulai dari kekuatan, pertahanan, daya tahan, hingga mana dan HP. Angka-angka itu menunjukkan peningkatan drastis yang baru saja ia peroleh. Skill, talent, dan perlengkapannya ditampilkan